Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana wilayah kegelapan makin meluas di 3000 provinsi. Pasukan dari domain abadi turun dan bertempur, Shi Hao hanya menonton. Suatu saat Shi Hao terpercik darah sejati kegelapan dan dia ingin mengolahnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di 9 surga di atas, keluarga Wang. Wajah immortal Wang halus dan cantik, penampilan luarnya sangat muda, hanya anak muda. Namun, saat ini, alisnya berkerut, ekspresinya sangat serius. Aula leluhur keluarga Wang Aku di domain abadi telah ditinggalkan. Rumor mengatakan bahwa ada perselisihan antara kelompok utama keluarga Wang dan warisan kuno yang kuat lainnya. Mereka dikalahkan, dan pada akhirnya semua pindah, memasuki wilayah yang lebih dalam dari domain abadi di mana ada lebih sedikit tempat tinggal, tidak ada berita dalam beberapa tahun terakhir. Kata Wang Abadi. Ini semua adalah hal yang dia pelajari dari utusan Immortal Domain, berita yang mencengangkan. Apa? Aula leluhur keluarga Wang Aku di domain abadi telah ditinggalkan? Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kami tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kami pasti tidak bisa memasuki domain abadi, satu kesalahan dan kami akan diplot dan dibunuh. Keluarga lain, keluarga Jin, juga mengadakan pertemuan internal. Sesuatu terjadi pada leluhur keluarga Jin, tidak ada harapan bagi kita dalam jangka pendek, kita harus menemukan cara lain, kata Jin Taijun. Keluarga umur panjang semua mulai mendiskusikan hal yang berbeda. Kali ini, kegelapan benar-benar turun. Mereka semua merasakan bahwa situasinya buruk, mereka semua mencari cara untuk menghadapinya. Ada beberapa klan hebat yang merasa harus memasuki domain abadi bahkan jika mereka harus mengorbankan segalanya. Di antara mereka, ada keluarga berumur panjang yang sudah mengetahui bahwa klan mereka di domain abadi telah menurun dari utusan, sampai-sampai ada klan yang langsung menghilang. Ada keluarga yang sangat mulia di domain abadi, berkembang dengan cukup lancar. Itu sebabnya karena situasi yang mereka hadapi berbeda, pilihan yang harus mereka buat juga berbeda. Apakah kita benar-benar harus memberikan peti hitam busuk itu kepada makhluk kegelapan itu? Leluhur tua, apakah kamu tahu tentang asal-usul mereka? Di dalam ruang tersembunyi klan, seseorang berkata pelan. Hanya ada 4 atau 5 orang di sini, tepatnya anggota terpenting dari keluarga berumur panjang. Aku tahu kedatangan makhluk kegelapan itu, sudah lama menduganya. Ini satu-satunya cara, hanya dengan memberikan peti kayu busuk itu ada kesempatan untuk melindungi klanku. Adapun klan lain, kita tidak bisa cenderung terlalu banyak. Nenek moyang tua itu berbicara. Hidup adalah yang paling penting. Bahkan jika kita mengkhianati dunia ini, lalu bagaimana? Orang lain bergema. Peti kayu busuk itu milik Huang. Meskipun dia menyerahkannya, semua klan menjaganya bersama, jika kita menyerahkannya, begitu berita bocor, itu pasti akan sangat berbahaya. Kita tidak bisa mengurus semua itu. Klan aku bukan satu-satunya yang mempertimbangkan hal ini. Aku khawatir seseorang akan merebut kesempatan di depan kita. Hanya setelah transaksi selesai, kemakmuran klan kami dapat dipastikan. 3 hari kemudian, masih tepi kegelapan yang sama di 3000 provinsi. Shi Hao seperti harimau yang meringkuk menunggu mangsanya, siap untuk memberikan serangan yang menggelegar kapan saja. Dia bersembunyi di sini, ingin mencuri makanan dari mulut singa. Peti kayu busuk itu miliknya, dia pasti tidak bisa memberikannya kepada musuh, tidak bisa hilang. Mereka datang. Aku ingin melihat dari klan mana kamu semua berasal. Suara Shi Hao sedingin es, niat membunuh tertahan, siap melompat keluar kapan saja. Dia merasakan beberapa fluktuasi. Beberapa garis pelangi ilahi melesat di langit, kecepatannya sangat cepat, mengalir deras. Masih ada beberapa waktu sebelum waktu yang ditentukan, namun, keluarga umur panjang berhati-hati, takut makhluk kegelapan akan datang lebih dulu. Jadi, mereka datang jauh lebih awal. Shi Hao bergerak, bergegas ke langit, menghadap orang-orang itu, mengangkat tinjunya dan menghancurkan tanpa jejak kesopanan. Dia ingin mengakhiri segalanya secepat mungkin, merebut peti kayu busuk itu terlebih dahulu. Di belakangnya, kera iblis meraung ke arah langit, sosoknya besar, aura pertempuran melonjak. Ini adalah teknik yang dibuat untuk pertempuran. Warisan kera iblis kekacauan muncul, menunjukkan kekuatan ilahi. Shi Hao segera mengacungkan tinjunya, pancaran tinju menerangi langit, bahkan lebih menyilaukan daripada kilat. Itu sangat hebat, kekuatannya tak tertandingi. Hampir pada saat yang sama, hujan darah keluar. 1 orang tewas, langsung sekarat. Alasan utamanya adalah karena kekuatan Shi Hao terlalu mencengangkan, dan orang-orang ini tidak melakukan pertahanan apapun. Mereka bukan makhluk tertinggi, jadi bagaimana mereka bisa memblokir serangan semacam ini? Siapa kamu? Yang lain ngeri. Peti kayu busuk tidak ada padanya. Kalian semua selanjutnya. Shi Hao berkata, tidak menanyakan apapun kepada mereka, sebaliknya langsung mengambil tindakan, ingin menimbulkan ketakutan melalui tindakan, menghancurkan tekad mereka. Kali ini,
lengannya bergerak keluar, memanjang seperti burung phoenix yang bermandikan api, membawa aura suci. Langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni merah, sepasang sayap phoenix sejati muncul di belakangnya. Shi Hao terjun ke bawah, masih menargetkan satu orang. Orang ini tampak seperti pemimpin dari individu-individu ini. Api meluap. Orang itu mengeluarkan jeritan menyedihkan, segera berubah menjadi abu, dibakar oleh keturunan Shi Hao. Tepat pada saat inilah Shi Hao melihat keberadaan peti kayu busuk itu. Itu disembunyikan pada orang ini. Dengan suara peng, Shi Hao meraihnya dengan kuat. Sekarang, aku hanya perlu menunggu sampai makhluk kegelapan itu muncul, beri dia salamku. Shi Hao berkata, tidak menempatkan orang yang tersisa di matanya sama sekali. Ekspresi orang-orang itu tidak menyenangkan, merasa sangat tidak nyaman. Anak muda ini terlalu ganas, benar-benar membuat mereka kewalahan hanya dari pertemuan pertama, tidak perlu serangan kedua sama sekali. Namun, hal utama adalah bahwa peti kayu busuk itu berganti pemilik. Ini adalah objek suci dari transaksi hari ini, namun sekarang telah hilang, jadi bagaimana mereka bisa menjelaskan sesuatu kepada makhluk kegelapan itu sekarang? Bicaralah, dari klan mana kalian semua, mengapa kalian semua mencoba berbisnis dengan makhluk kegelapan itu? Latar belakang seperti apa yang dia miliki? Shi Hao bertanya. Sekarang dia memiliki peti kayu busuk di tangannya, dia tidak lagi khawatir. Semuanya bisa perlahan diselidiki dan dipahami. Orang-orang itu menutup mulut mereka, tidak berbicara. Pada saat yang sama, beberapa mata mereka berkedip, ingin melarikan diri, beberapa dari mereka benar-benar terpana seperti patung kayu. Reaksi mereka semua berbeda, karena apa yang mereka pikirkan juga berbeda. Ada yang ingin merahasiakannya, tidak berani membocorkan informasi, ada yang ingin lari, lolos dari bencana ini, ada pula yang ragu-ragu, ingin lari, tapi sulit memilih. Itu karena jika mereka tidak bisa menyelesaikan perdagangan, maka akan ada masalah besar. Darah meletus. Mereka yang keinginannya terlihat lebih kuat meledak terpisah dari energi pedang yang dilepaskan Shi Hao. Seluruh tubuh mereka berubah menjadi semburan kabut berdarah di bawah pancaran pedang yang tidak bisa dihancurkan. Ini membuat mereka yang berkonflik menggigil ketakutan, menjadi semakin takut. Teman, siapa kamu? Tolong tetap di tanganmu untuk saat ini, kamu harus mengerti bahwa peti kayu busuk ini adalah apa yang diinginkan makhluk kegelapan itu, bersikeras bahwa itu penting. Jika kamu membawanya pergi, akan ada bencana besar. Salah satu dari mereka berkata. Akibatnya, seberkas energi pedang ditembakkan, seni pedang simbol rumput tidak mungkin untuk diblokir. Lengannya jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Wajah orang itu segera menjadi pucat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian semua harus tahu bahwa kesabaran aku terbatas. Ketika aku mengajukan semua pertanyaan kepada kamu, jawab saja jika kamu tahu jawabannya, jika kamu tidak tahu, tutup mulut. Jangan pernah berpikir untuk mengancamku, kata Shi Hao. Tempat ini segera menjadi sunyi. Kalau begitu tidak berbicara itu. Aku hanya akan mencari jiwamu sendiri. Shi Hao mencibir. Aku akan bicara? Salah satu dari mereka tidak tahan lagi, suaranya bergetar, berbicara tentang asal-usulnya. Mereka berasal dari klan angin, dari keluarga umur panjang ini. Nenek moyang Wind Clan benar-benar berani, melakukan hal semacam ini, mengkhianati 9 surga 10 bumi. Suara Shi Hao menjadi dingin. Terakhir kali, Yuan King membawa orang-orang dari klan ini untuk membunuhnya, semuanya sudah terungkap saat itu. Permusuhan leluhur lama klan angin dengan klan batu masa lalu sangat besar, membawa kebencian yang luar biasa terhadap garis keturunan orang berdosa. Ketika Shi Hao memasuki surga yang tak terukur, dia langsung berhadapan dengan campur tangan Yuan King, hampir terbunuh. Dia kemudian dikirim ke Origin Ancient Mine, acara yang berhubungan dengan yang satu ini. Selama Perang Besar Desolate Border, ada keluarga berumur panjang yang membelot ke musuh. Pada saat itu, Shi Hao sudah curiga bahwa itu adalah klan ini. Sekarang, ketika kegelapan tiba-tiba turun, klan ini bahkan lebih ekstrim, itu benar-benar membuat seseorang terdiam. Ini lebih dari sekadar berencana untuk pergi ke sisi lain. Saat itu, leluhur kuno klan angin begitu berani dan menakjubkan, salah satu keabadian sejati, jatuh di akhir era besar terakhir. Namun, hari ini, kalian semua sebenarnya seperti ini. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Peti kayu busuk, ini adalah sesuatu yang bahkan Anlan dan Shutuo inginkan, seberapa berharganya itu? Namun itu digunakan oleh klan ini sebagai barang sebagai gantinya, menawarkannya kepada makhluk kegelapan. Ketika dunia mengalami perubahan waktu, banyak hal telah berubah. Setiap interogasi berikutnya tidak ada artinya. Itu karena mereka tidak tahu asal-usul makhluk kegelapan sama sekali, nenek moyang klan itu tidak berbicara secara rinci. Aku sudah mengecewakan kalian semua bisa pergi, kata Shi Hao. Dengan mengangkat tangannya, bulu Phoenix naik satu demi satu, merah dan cemerlang, membawa api yang ingin membakar langit dan bumi, menenggelamkan tempat ini. Siapa sebenarnya kamu? Ada beberapa yang tidak mau, ingin tahu siapa sebenarnya dia.
Kera iblis kekacauan. Shi Hao berbicara. Kemudian, sosoknya berubah dari pria kekar saat ini menjadi individu yang tampak ganas, wajah kera iblis. Shi Hao tetap sangat berhati-hati. Dia takut akan ada mata di mana-mana, berita itu akan bocor, jadi dia tidak menampilkan tubuh aslinya. Sekarang dia mengembangkan teknik 89 surga, juga mengolah 72 transformasi ke tingkat yang hampir sempurna, dia bisa mengubah wujudnya sesuka hati. Bahkan jika seseorang memiliki mata surgawi, mereka tidak dapat melihat menembusnya. Makhluk jahat yang hebat dari alam bawah, kamu benar-benar muncul. Orang-orang di sisi lain terkejut, menghirup udara dingin. Namun, itu sudah terlambat. Shi Hao mengambil tindakan. Bulu-bulu itu membawa cahaya yang berapi-api, menenggelamkannya di bawahnya. Pada saat itu, mereka dibakar sampai ke tulang mereka, dan kemudian berubah menjadi abu, berhamburan ke angin. Itu hanya mendominasi. Teknik True Phoenix tidak tertandingi, mampu secara instan membakar makhluk-makhluk menjadi abu yang berserakan. Shi Hao berdiri di sana, tidak bergerak seperti fosil, menunggu makhluk kegelapan itu muncul. Akhirnya, matahari condong ke barat, matahari terbenam yang memudar seperti darah, suara kuku kuda bisa terdengar. Kabut gelap membumbung di sana, hitam pekat seperti tinta, bahkan kemegahan matahari terbenam akan ditelan ketika dilemparkan ke dalam, dilahap, tidak ada jejak cahaya yang terlihat. Seekor kuda aneh muncul, sosoknya besar, tertutup sisik. Ketika dia membuka mulutnya yang berdarah, bau yang kuat menyebar, membawa bau busuk. Di punggungnya ada seorang ksatria, baju besi hitamnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ada gelombang energi keras, ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Namun, dia tidak mencapai alam makhluk tertinggi, itulah sebabnya Shi Hao tidak merasa takut, dengan tenang menunggu di sini. Dia harus mengakui bahwa individu ini kuat, melebihi kebanyakan kultivator alam rilis diri, sosok yang menakutkan. Sebelum ada interaksi yang sebenarnya, Shi Hao sudah bisa merasakan bahwa ini adalah individu yang sulit untuk dihadapi. Ada kabut hitam di sekelilingnya, energi pembunuh melonjak, prajurit itu tiba di atas kuda perang hitam. Dia sangat tidak berperasaan, matanya tajam seperti pisau. Apakah kamu membawanya? Ksatria kegelapan bertanya. Shi Hao menghela nafas. Pria dan gunung ini sama-sama dikelilingi oleh kabut hitam, benar-benar akan membantai mereka. Ini agak merepotkan, dia tidak tahu apakah dia bisa dengan lancar menangkap dan menginterogasinya. Aku membawanya, bagaimanapun, aku ingin tahu asal-muasalmu, kata Shi Hao. Dia memegang peti kayu busuk di tangannya, menunjukkannya padanya. Omong kosong, apakah ini sesuatu yang bisa kamu tanyakan? Ksatria itu memarahi. Aku memberi kamu sesuatu, namun kamu masih sangat sombong, transaksi ini sulit untuk diselesaikan, kata Shi Hao sambil menghela nafas. 9 surga 10 bumi akan ditelan dalam kegelapan kapan saja, namun kalian semua masih berani menunjukkan kesombongan kepadaku. Suara ksatria di atas kuda perang menjadi semakin dingin. Arogan? Aku akan menebasmu. Shi Hao segera mengambil tindakan setelah mengatakan dia akan melakukannya, terlalu cepat. Dengan mengangkat jarinya, energi pedang melesat keluar beruntun. Dia menampilkan seni pedang simbol rumput, meluncurkan serangan mendadak. Tangkai rumput muncul di kehampaan satu demi satu, semuanya dengan 9 daun. Mereka bergerak bersama, 9 daun di setiap tangkai bersinar, energi pedang tak ada habisnya. Ksatria kegelapan meraung, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Tempat ini segera menjadi kacau, energi kegelapan menjadi liar, ingin melonjak. Tabrakan hebat meletus di antara keduanya, mengguncang langit dan bumi, dunia itu sendiri seolah-olah akan menjadi gelap. Shi Hao menghela nafas. Dia mundur dengan jarak yang ditentukan. Dia tidak takut pada kekuatan lawan, melainkan energi kegelapan. Hal-hal itu merusak semangat primordial seseorang. Tidak jauh dari sana, seorang pria dan tunggangan meraung, menyerbu ke depan. Seluruh tubuh kuda perang itu ditutupi sisik gelap seperti naga iblis. Itu membuka mulutnya yang berdarah, menggigit ke arah Shi Hao. Kukunya memekakkan telinga, seluruh bumi yang besar bergetar, mulai runtuh. Kuda perang ini terlalu kuat, menyerang begitu saja, membuat puncak gunung di dekatnya runtuh. Terima kematian. Ksatria kegelapan itu mengeluarkan raungan besar, mengirimkan tinju yang menghantam lagi. Namun, orang dapat melihat bahwa tinjunya memiliki darah hitam samar yang mengalir melaluinya, terluka dari pertemuan pertama dengan Shi Hao. Ini membuat ksatria kegelapan marah. Dia merasa seperti dia ceroboh, itulah sebabnya tinju kedua sangat ganas, seolah-olah langit hancur, ingin menghancurkan semua hal di bumi yang besar. Api mengamuk melonjak tentang tubuh Shi Hao. Dia bermandikan api ilahi, proyeksi kekosongan Phoenix sejati muncul, tenggelam di bawah jenis cahaya yang berapi-api ini. Seluruh keberadaannya menjadi sangat murni dan suci. Pada saat yang sama, energi pedang keluar dari tangannya, masih menggunakan seni pedang simbol rumput. Yang pertama milik warisan ekstrim garis keturunan Phoenix, terlahir kembali dalam api, memastikan bahwa seseorang tidak dapat binasa selamanya.
Yang terakhir memiliki kekuatan yang tak tertandingi, energi pedang mengalir ke langit, menebas semua musuh di dunia. Yi, ini efektif. Shi Hao terkejut. Ketika dia mengoperasikan teknik berharga Phoenix sejati, itu menghentikan materi kegelapan, tidak lagi harus menghadapi ancaman kematian. Dia mampu bertahan. Tidak heran Phoenix dikenal sebagai burung abadi, ada alasan di balik ini semua. Shi Hao terkejut. Bahkan jika energi kegelapan melonjak, dia masih tidak perlu takut terkorosi. Selama proses ini, tangisan Phoenix terdengar tanpa henti. Dia mandi di bawah jenis cahaya yang berapi-api ini, menahan aura kegelapan. Sementara itu, seni pedang simbol rumput menunjukkan kekuatan ofensif yang paling kuat, menebas dengan pancaran pedang yang luar biasa. Selama perjuangan yang intens ini, dia menyerang dengan ganas. Fu! Shi Hao memenggal kepala kuda besar itu, membuat percikan darah hitam sangat tinggi ke udara. Aku benci burung abadi. Ksatria kegelapan meraung. Bahkan wajahnya tertutup, hanya matanya yang terlihat. Tatapannya menjadi semakin dingin. Teriakan hebat dilepaskan, tombak perang hitam muncul di tangannya, menusuk ke depan dengan kecepatan ekstrim. Seluruh tubuhnya berlari, menyelam, ingin memprovokasi dan membunuh Shi Hao. Tombak hitam itu sangat tajam, berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dipegang di tangan makhluk itu, menusuk ke arah ruang di antara alis Shi Hao. Kekosongan meledak. Kekuatan serangan ini tidak terbatas. Sayangnya, meskipun makhluk ini sangat kuat, jarang bertemu lawannya di bawah level makhluk tertinggi, Shi Hao masih menghentikannya. Energi pedang melonjak di tangannya, mengalir keluar, membentuk hamparan putih tak terbatas. Kiang! Tombak perang hitam itu patah, setengahnya jatuh ke tanah. Seni pedang simbol rumput benar-benar layak dikenal sebagai salah satu dari 3 seni pedang terbesar di dunia sejak zaman kuno. Ini berarti bahwa itu adalah salah satu serangan paling kuat. Kemudian, terjadi bentrokan yang intens. Ksatria kegelapan itu berani dan berani, mengacungkan tinjunya, mengaduk angin dan awan dengan serangannya, bahkan dengan kekosongan yang pecah. Shi Hao sangat tegas, dan juga sangat berkepala dingin. Banyak bulu Phoenix muncul di sekelilingnya, berubah menjadi cahaya yang berapi-api, membakar kegelapan, menjebak ksatria kegelapan di dalamnya. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang sebenarnya kamu miliki, teriak Shi Hao. Dia pada dasarnya menangkap makhluk ini hidup-hidup. Bulu Phoenix sejati seperti rantai merah, saling terkait, terjalin, membentuk sangkar, mengunci ksatria kegelapan di dalamnya. Setiap kali bulu ditembakkan, itu akan cukup untuk menghancurkan bentangan luas pegunungan, mengubah puncak gunung menjadi magma, mengubah sungai besar menjadi kabut, kekuatan yang tak tertandingi. Dengan begitu banyak dari mereka yang terhubung bersama, itu cukup untuk memperbaiki bintang satu demi satu. Saat ini, Shi Hao menunjukkan kekuatannya, membentuk sangkar merah dengan teknik berharga Phoenix sejati, memenjarakan orang ini. Ksatria kegelapan tidak menjawab, matanya dingin, pupil matanya mengerut, menatap Shi Hao. Dia terkejut dalam hati, 9 surga 10 bumi masih memiliki anak yang sekuat ini? Seseorang harus memahami bahwa dia telah berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas untuk mendapatkan pencapaiannya saat ini. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Shi Hao bertanya. Kami pada akhirnya akan berbaris ke bumi yang besar ini terlepas dari kegelapan abadi, tujuan akhir semua makhluk hidup, nasib surga. Ksatria kegelapan berkata dengan dingin, tidak menunjukkan gejolak emosi apapun, tidak takut mati. Dia berbicara dengan sangat tenang, tetapi di telinga Shi Hao, itu jatuh seperti guntur, membuat pikirannya bergetar. Semakin tenang ksatria kegelapan itu, semakin terbukti beratnya masalah ini. Seolah-olah itu berasal dari tulangnya, sudah menjadi imannya. Makhluk macam apa itu? Jika kamu tidak akan berbicara, maka aku hanya akan mencari jawabannya sendiri. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan raungan rendah, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara zeng-zeng. Bulu yang bahkan lebih mempesona terbang keluar, berubah menjadi seberkas pelangi ilahi. Dia seperti Phoenix sejati, bulu-bulu cemerlang berputar-putar di sekelilingnya, semuanya bulu Phoenix. Semua bulu ilahi bergerak, membuat aura Shi Hao menjadi sangat kuat. Dia menggunakan metode yang hebat, menggunakan teknik berharga Phoenix sejati untuk menindas makhluk ini. Semua bulu ilahi bersinar, api yang mengamuk melonjak. Bersama dengan dukungan sangkar, untayan demi untayan energi hitam disempurnakan, menguap menjadi kabut hitam yang aneh. Makhluk itu mengeluarkan raungan rendah. Sayangnya, itu tidak berguna. Dia tidak bisa menolak, dia bukan tandingan Shi Hao. Tidak dapat dikatakan bahwa dia lemah, sebaliknya, dia sangat kuat. Paling tidak, di 9 surga 10 bumi, tidak banyak di alam rilis diri yang bisa menekannya. Hanya bisa dikatakan bahwa Shi Hao kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah memperoleh seni pedang simbol rumput, serta warisan kera iblis dan Phoenix sejati, kekuatannya jelas membuat kemajuan besar. Relatif, dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia berada di Desolate Border. Helai demi helai kabut hitam disempurnakan dan dibakar. Beberapa abu hitam aneh muncul di tanah. Suatu hari,
Kamu akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Ksatria kegelapan meraung, merasa bahwa situasinya mengerikan, tidak bisa tetap tenang. Kabut hitam adalah sumber kekuatan mereka. Itu bisa merusak segalanya, mengubah dunia besar menjadi tanah kegelapan, menjadi tanah suci mereka. Namun sekarang, Shi Hao sedang memperbaikinya, menghancurkan jenis kekuatan ini. Kegelapan abadi? Aku menunggu. Shi Hao tampaknya tidak terlalu peduli, tidak menganggap kata-kata ini sebagai masalah besar sama sekali. Kamu akan menyesali ini. Kegelapan akan menguburmu sepenuhnya. Suara ksatria ini mendung, seolah-olah dia sedang melantunkan semacam kutukan. Shi Hao tidak memperhatikannya, tetapi dia mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa menyempurnakan ksatria kegelapan seperti ini membutuhkan terlalu banyak waktu. Jika itu adalah makhluk normal, mereka pasti sudah lama ditahan. Namun sekarang, dia harus memperbaiki untaian kabut hitam demi untai, gumpalan demi gumpalan, itu benar-benar berat. Kemudian, dia menggunakan petir, mengirimkannya ke bawah. Ini adalah kekuatan yang hebat, efeknya tidak lebih lemah dari nyala api Phoenix sejati. Ini adalah metode paling ampuh untuk menghadapi roh jahat, sangat efektif. Sayangnya, materi kegelapan tampaknya bukan jenis roh jahat. Meskipun Shi Hao bisa menekannya, dia tidak bisa menghancurkannya dengan cepat, membuatnya benar-benar runtuh. Setelah waktu yang lama berlalu, ksatria kegelapan menjadi putus asa, di ambang kehancuran. Sudah tidak ada banyak kabut gelap di dalam dirinya, seolah-olah dia sakit, kurang vitalitas. Cepat ke sini! Shi Hao melepaskan teriakan. Setelah benar-benar menyempurnakan materi kegelapan, dia mengulurkan tangan besar, meraih ke arah kepala ksatria kegelapan, akan langsung mencari jejak jiwanya. Ksatria kegelapan meraung, armor hitam ilahi melepaskan suara kengkiang, melepaskan cahaya gelap, berjuang keras. Namun, saat ini, vitalitasnya terluka parah, tubuhnya benar-benar mengeluarkan bau busuk, tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Dengan suara peng, dia pertama kali ditangkap oleh Shi Hao dan dibangkitkan, dan kemudian telapak tangan Shi Hao bersinar, membatasi orang ini dengan hukum alam, ingin mencari jejak roh primordialnya, memeriksanya sepenuhnya. Namun, tepat pada saat ini, ksatria kegelapan menjadi gila, menjadi tidak terkendali, benar-benar berjuang untuk bebas dari batasan. Dia melepaskan raungan yang menyedihkan, dan kemudian tubuhnya meledak menjadi cahaya gelap. Shi Hao mengerutkan kening. Pada saat ini, dia menggunakan metode yang menakjubkan, tidak menahan diri. Seni pedang simbol rumput diretas, ingin menembus tubuhnya melindungi cahaya gelap, menghancurkan kekuatan bertarungnya. Cahaya gelap itu sangat menakutkan, membawa jenis sifat iblis, tidak seperti sesuatu yang dilepaskan oleh ksatria kegelapan, tetapi lebih dari resonansi dengan materi hitam terdekat yang mendukungnya, membentuk domain pertahanan. Shi Hao terkejut. Materi gelap ini benar-benar tidak dapat binasa. Dia merasa cukup sakit kepala, merasakan betapa aneh, menakutkan, dan sulit untuk menghadapinya. Namun, harus dikatakan bahwa seni pedang pada tingkat yang sama dengan seni penenang kekacauan sangat kuat, segera membuat cahaya gelap menjadi redup sejak serangan pertama. Salah satu dari 3 seni pedang kuno yang hebat, mata ksatria kegelapan berkontraksi. Dia merasa bahwa dia dalam bahaya besar. Di sekitar tubuhnya, simbol menutupi semuanya dengan rapat. Itu adalah kitab suci yang gelap, pola yang gelap. Mereka melindunginya di dalam, beberapa dari mereka dilepaskan olehnya, beberapa diproduksi oleh materi gelap. Di belakangnya ada lautan hitam yang membentang sejauh mata memandang, kabut bergelombang, mampu menawarkan kekuatan kegelapan. Seni pedang simbol rumput sangat tajam, melebihi imajinasi Shi Hao. Garis energi pedang kedua ditembakkan, merobek segalanya, tak terbendung, merobek cahaya gelap. Ksatria kegelapan itu terbelah di pinggang, terbelah 2, kekuatan bertarungnya lumpuh di tempat. Dengan suara peng, Shi Hao mengangkatnya. Bau busuk segera tercium, membuat seseorang merasa ingin muntah. Aku tidak akan menyerah. Kamu tidak akan mendapatkan apapun dari aku. Ksatria kegelapan berkata. Pada saat itu, Shi Hao melihat bahwa roh primordialnya terbakar, menjadi api hitam, bahkan membakar ubun-ubun kepalanya. Shi Hao menggelengkan kepalanya, melemparkannya ke tanah. Orang ini sudah mati, tidak ada artinya lagi. Dia tidak pernah berharap ksatria kegelapan menjadi setegas ini, tidak takut mati sama sekali. Di tanah, bau busuk menjadi lebih kuat. Kepala ksatria kegelapan itu terbakar habis, mayatnya tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Ini membuat Shi Hao terkejut. Di bawah baju besi itu sebenarnya ada mayat yang membusuk. Dia baru saja kehilangan nyawanya, jadi mengapa tubuhnya sudah busuk? Ketika armor itu diketuk dengan ringan, itu juga hancur, seolah-olah telah mengalami waktu yang tak ada habisnya, dihancurkan oleh berlalunya waktu. Armor yang kuat dan kokoh itu seperti kertas, berubah menjadi debu. Kegelapan itu abadi, takdir-takdir semua alam. Suara iblis terdengar melalui tempat ini. Cahaya roh primordial ksatria kegelapan tersebar, sehingga menghilang. Shi Hao mencoba meraihnya, tetapi hujan cahaya yang mendarat di tangannya semuanya berubah menjadi abu hitam.
Ada semacam kekuatan jahat. Dia dengan cepat menyebarkannya. Akhirnya, mayat yang membusuk di tanah berada dalam kondisi yang lebih buruk. Seolah-olah mengalami waktu tanpa akhir hanya dalam sekejap, dihancurkan oleh waktu, membusuk, layu, akhirnya berubah menjadi debu. Hal macam apa ini? Apakah itu makhluk hidup? Shi Hao sangat terkejut. Kemudian, semua debu hitam berubah menjadi tornado, memasuki lautan kegelapan. Persis seperti yang dinubuatkan ksatria kegelapan, kegelapan itu abadi, rumah bagi semua makhluk hidup. Ketika dia meninggal, kesanalah dia pergi. Pikiran Shi Hao tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Makhluk-makhluk ini, dari mana mereka berasal? Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Tidak ada makhluk kedua yang keluar dari kabut hitam itu, tempat ini menjadi sangat damai, tanpa suara. Shi Hao menghilang. Dia bersembunyi, ingin mengamati wilayah yang gelap gulita ini. Benar-benar agak aneh, baru-baru ini, kegelapan tidak terus menyebar, masih menempati 15 provinsi wilayah, seolah-olah stabil. Dia melihat dari kejauhan, menatap ke kedalaman kegelapan, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya, bagaimana tempat ini terbentuk. Shi Hao terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, ada individu kuat dari 9 surga yang datang lagi, tetapi mereka bukan dari klan angin, melainkan dari keluarga lain. Mereka mendirikan altar yang aneh, melakukan pengorbanan di sini. Pada akhirnya, mereka memanggil keberadaan dari kegelapan, berbicara dengannya. Hati Shi Hao menjadi dingin. Apakah ada keluarga lain yang meninggalkan dunia ini? Yang membuatnya geram adalah bahwa beberapa hari kemudian, keluarga lain datang dari daerah yang berbeda, juga memanggil seseorang dari lautan kegelapan, melakukan transaksi. Pada akhirnya, Shi Hao menghela nafas. Dia merasa hatinya menjadi dingin, tidak ingin berhenti di sini lagi. Bahkan keluarga umur panjang seperti ini, apa yang bisa aku lakukan? Seorang kultivator real merilis diri? Biarkan banjir melakukan apa yang akan terjadi. Shi Hao pergi. Dia putus asa. Keluarga umur panjang semuanya mulai menyerah, akan membelot ke sisi lain, melakukan transaksi dengan makhluk kegelapan di sisi lain, jadi mengapa dia harus repot-repot bertarung? Dengan suara dong, Shi Hao mengangkat 9 kerangka naga dan peti mati perunggu, dengan cepat pergi, bersembunyi dari pandangan semua orang, diam-diam menuju bumi salib Yin Yang. Akhirnya, dia kembali ke alam bawah. Kamu benar-benar membawa benda ini kembali. Sepanjang jalan kembali, ketika dia baru saja melewati reruntuhan daerah terlarang kuno, kerangka setengah putih salju itu segera bersinar, berubah menjadi individu berpakaian putih. Wajahnya penuh kejutan, menatap Shi Hao dan peti mati perunggu. Kali ini, danau kosmos tidak muncul, begitu pula pondok jerami. Ladang obat dan hal-hal lain masih kering dan layu, tidak ada aroma obat umur panjang yang keluar. Namun, pria paruh baya, di bawah keadaan di mana wilayah terlarang ini masih belum berubah, mengambil bentuk begitu saja, berbeda dari sebelumnya. Pakaiannya lebih murni dari salju, kulitnya halus seperti batu giok, seperti pria yang sangat cantik. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget, menatap 9 kerangka naga dan peti mati perunggu. Senior, apakah kamu punya panduan untuk aku? Shi Hao bertanya. Dia menurunkan peti mati tembaga ini. Terlepas dari apakah itu tulang naga atau peti mati perunggu, keduanya sangat berat. Jika itu adalah orang normal, mereka tidak akan bisa memindahkannya sama sekali. Ketika diletakkan di tanah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Mayat seperti apa yang dikubur peti mati perunggu ini sebelumnya? Shi Hao bertanya. Mayat? Mengapa kamu merasa bahwa itu pasti mengubur almarhum? Penguasa wilayah terlarang menatap kosong. Mungkinkah peti mati itu tidak menyimpan sisa-sisa? Shi Hao menjadi sedikit tercengang, bertanya seperti ini. Benar. Dengan perubahan era yang hebat, tujuan asli artefak juga telah berubah. Pria berpakaian putih menggelengkan kepalanya, seolah linglung. Dia melepaskan desahan ringan, merasa sedikit tergerak. Sebenarnya ada tujuan lain untuk peti mati. Shi Hao terkejut. Ini adalah peti mati perunggu 3 dunia, asal-usulnya sebelumnya sangat hebat, sangat misterius, sangat kuno. Penguasa wilayah terlarang memberitahunya beberapa hal tentang hal itu. Shi Hao sudah mendengar bahwa peti mati ini bernama peti mati perunggu 3 dunia. Dia selalu ingin tahu, tetapi tidak ada yang bisa memberitahunya tentang asal-usulnya. Sekarang, pikirannya meledak dengan keinginan, karena dia tahu bahwa penguasa yang dibatasi ini harus mengetahui asal-usulnya. Peti mati adalah tempat tidur, tempat istirahat, benteng perang yang kuat. Ketika kata-kata ini terdengar, Shi Hao tercengang, benar-benar menggulingkan semua yang dia tahu. Bukankah peti mati tempat mayat disimpan? Yang ini khususnya yang paling terkenal. Ini mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan, tempat hibernasi untuk yang kuat, bukan tempat pemakaman, melainkan untuk kepentingan kultivasi. Itu agar mereka bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Kata-kata penguasa wilayah terlarang membuat Shi Hao terkejut. Ada beberapa yang ingin tetap abadi, terus hidup, bukan mati?
Itulah mengapa peti mati perunggu tiga dunia tidak mengubur orang-orang dari tiga dunia, melainkan mewakili keabadian. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, ada orang-orang yang terbengkalai di dalam. Itu bukan tempat untuk menyimpan mayat, melainkan benteng perang. Bagaimana dengan pemiliknya? Mungkinkah dia masih tidur di dalam? Shi Hao bertanya. Jika ini masalahnya, maka itu terlalu mengejutkan. Penguasa wilayah terlarang menggelengkan kepalanya, berkata, peti mati itu terlalu kuno, tidak mungkin untuk dihancurkan. Namun, sudah tidak ada makhluk yang tidur di dalam, pemiliknya telah pergi. Menurut apa yang dia katakan, 1 atau 2 era besar yang lalu, peti mati ini sudah kosong, pemiliknya menghilang. Tentu saja, mungkin lebih awal. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa asal peti mati ini, tidak tahu dari era mana peti itu berasal. Selama tahun-tahun kuno abadi, itu hanya digunakan oleh orang-orang abadi sejati yang sebelumnya menggunakannya untuk melarikan diri. Karena immortal kuno akan dihancurkan, itu secara metaforis mengubur seluruh era besar. Mungkin itu peti mati dari zaman kehancuran kaisar. Tuan wilayah terbatas melepaskan desahan ringan. Shi Hao tergerak. Dia berpikir kembali ke inti pedang abadi. Pedang ini sangat istimewa, dalam keadaan ekstrim, tidak hanya ada cahaya kenaikan abadi, pemandangan mengerikan dari darah yang mengalir di sepanjang bumi besar, kuburan kuno yang muncul satu demi satu juga akan muncul. Di antara mereka, pemandangan yang paling mengejutkan adalah ada makhluk yang memeluk lututnya, duduk di peti mati perunggu. Itu peti mati itu. Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Kemudian, dia mengajukan banyak pertanyaan, semuanya terkait dengan peti mati ini. Sayangnya, penguasa wilayah terlarang juga tidak tahu asal-usulnya. Tidak lama kemudian, Shi Hao agak berani mencoba memasuki peti mati. Ada peti mati kecil. Dalam peti mati perunggu raksasa yang panjangnya beberapa lusin meter ada peti mati kecil. Dengan penguasa wilayah terlarang di sini, dia tidak terlalu khawatir, mulai dengan berani memeriksanya. Meskipun Shi Hao secara bawaan kuat, penuh dengan kekuatan magis, dia masih harus berusaha keras sebelum dia membuka peti mati kecil itu. Asap warna-warni segera melonjak, energi esensi menyebar keluar. Sejumlah besar cahaya cemerlang bersinar, membawa kekuatan hidup yang kuat. Kabut melonjak ke dalam, sangat kabur, tidak mungkin untuk dilihat dengan sekali pandang, seolah-olah ada gerbang dunia di sana. Shi Hao terkejut. Ini seperti yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, sebuah benteng perang, bagian dalamnya penuh dengan kekuatan hidup yang kuat. Oh, dirinya yang layu, setelah pembaptisan tahun-tahun tanpa akhir, secara bertahap pulih, sekarang mengungkapkan vitalitas lagi. Penguasa wilayah terlarang terkejut. Jelas bahwa dia juga pernah melakukan kontak dengan peti mati ini sebelumnya, memeriksanya sebelumnya. Shi Hao menggertakkan giginya, menyerbu masuk. Ini adalah dunia kecil yang subur, kehidupan tanaman yang penuh dengan kehidupan, obat-obatan spiritual terkonsentrasi, terlalu berbeda. Bagian dalamnya sangat luas, mampu mendukung kehidupan populasi besar. Ini pada dasarnya adalah surga terpencil, tidak ada masalah bahkan jika desa batu dipindahkan ke dalam. Shi Hao terkejut. Pada kenyataannya, itu baik-baik saja bahkan jika lebih banyak orang dipindahkan. Roh-roh heroik yang dulu tinggal di dalam telah pergi, ini bisa dianggap sebagai objek tanpa pemilik. Tuan wilayah terbatas mengangguk, dan kemudian dengan tatapan termenung, berkata, apakah dunia luar mulai mengalami gejolak, mengalami perubahan besar? Sejak dia melihat peti mati itu kosong, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di alam yang lebih tinggi. Shi Hao mengangguk, memberitahunya tentang peristiwa kegelapan yang mengelilingi 15 provinsi. Seperti yang diharapkan, tuan wilayah terlarang terkejut. Kemudian, sambil menghela nafas, dia berkata, roh perang kuno abadi yang tinggal di peti mati perunggu ini kemungkinan besar telah musnah sepenuhnya. Ah, Shi Hao terkejut. Kegelapan telah muncul lagi, bagaimana mungkin jiwa-jiwa yang hancur dari keabadian sejati yang telah meninggal dapat menghentikannya? Tuan wilayah terlarang berkata, apalagi yakin bahwa jika domain abadi tidak mengambil tindakan, maka 9 surga 10 bumi akan dihancurkan. Apa makhluk kegelapan itu? Asal-usul macam apa yang mereka miliki? Shi Hao bertanya. Dia benar-benar ingin tahu ini. Kamu dapat melihat sendiri, pergi dan menjelajah, mencoba memahaminya sendiri. Tuan wilayah terlarang tidak menjawab. Mengapa? Shi Hao bingung. Mengapa individu paruh baya berpakaian putih tidak langsung memberitahunya? Aku takut itu akan membuat kamu mengalami pukulan mental yang terlalu besar. Ini sangat kejam, kamu akan menemukan bahwa orang-orang itu terlalu kuat. Selain itu, untuk asal-usul mereka yang sebenarnya, bahkan aku tidak tahu pasti. Kata-kata penguasa wilayah terlarang membuat Shi Hao tercengang. Pasti ada rahasia di balik ini. Penguasa wilayah terlarang tahu sedikit, tetapi ada beberapa hal yang bahkan tidak dia ketahui. Pada akhirnya, Shi Hao membawa 9 tulang naga dan peti mati tembaga ke desa batu, membuat semua orang tercengang. Kamu pergi ke alam yang lebih tinggi, benar-benar membawa ini kembali, Yun Shi tercengang.
Dia pernah mendengar tentang peti mati ini sebelumnya, merasa sangat terkejut dengan prestasi Shi Hao. Ada begitu banyak tulang naga, bisakah kita membuat sup? Kura-kura hitam besar itu berlari, menjulurkan lehernya, mulai ngiler. Mereka benar-benar tulang naga. Semua orang di sini menjadi terkejut, bergegas untuk menyentuh mereka. Bahkan tulang harimau putih dapat difermentasi menjadi anggur obat langka, maka anggur yang dihasilkan oleh tulang naga sejati pasti akan mencengangkan. Zuyan menyeka air liurnya. Kalian sekelompok pecinta kuliner, tidak ada dari kalian yang boleh mempermalukan leluhurku. Naga merah berkata sambil melebarkan matanya. Itu melemparkan dirinya ke atas, membelai tulang naga ini. Ketika Shi Hao melihat ini, dia sedikit tergerak. Aku akan memberimu tugas baru. Rasakan dengan hati-hati, lihat apakah kamu dapat mendeteksi simbol naga sejati pada mereka, cobalah untuk memahami warisannya. Naga merah tua itu menutup matanya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, tetapi segera menjadi putus asa. Mereka sudah lama terhapus. Jika tidak ada simbol yang ditemukan, maka itu akan digunakan untuk merebus sup, kata Shi Hao. Dia berjalan keluar lagi, masih menggunakan jalan surgawi itu untuk menuju ke alam yang lebih tinggi. Dia ingin melihat ini sampai akhir. Kegelapan sedang turun, apa sebenarnya yang akan dibawa ini ke alam yang lebih tinggi? Dia merasa sulit untuk tenang. Ada beberapa teman lama yang berada di alam yang lebih tinggi. Jika ada perubahan, dia berharap bisa menyelamatkan orang-orang itu, membawa mereka ke alam yang lebih rendah. Paling tidak, peti mati dunia 3 bisa menahan korosi kegelapan. Domain abadi telah mengirim tentara. Ketika Shi Hao kembali ke alam yang lebih tinggi lagi, dia menerima berita mengejutkan. Domain abadi bergerak, mengirimkan pasukan besar, bergegas menuju dunia ini. Mereka akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Kapan mereka akan tiba? Mereka akan segera muncul. Saat mendengarkan diskusi mereka, Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Hari itu, utusan domain abadi menurunkan sebuah dekrit, memberitahu dunia ini bahwa domain abadi tidak akan hanya menonton sebagai pengamat, bahwa pasukan besar akan segera tiba, bahwa mereka akan melindungi dunia ini. Shi Hao melengkungkan bibirnya. Domain abadi juga melakukan ini untuk melindungi diri mereka sendiri, takut bahwa materi kegelapan akan menjadi terlalu kuat, sehingga cepat atau lambat akan merambah domain abadi. Seseorang harus memahami bahwa saat itu, ketika dia masuk dengan 2 ksatria Undead, dia sebelumnya telah didiskriminasi oleh makhluk immortal domain sepanjang waktu, mengklaim bahwa mereka bertiga tercemar, membawa ketidakberuntungan. Sekarang, makhluk kegelapan telah muncul, jadi immortal domain merasa lebih sulit untuk bertahan. Kemudian, ketika Shi Hao memahami apa yang terjadi selama hari-hari dia meninggalkan alam yang lebih tinggi, dia menjadi lebih terkejut, merasa sangat terguncang. Tidak heran domain abadi tidak bisa duduk diam, itu karena tanah kegelapan berubah. Hanya dalam beberapa hari, itu telah menyebar dari 15 provinsi ke 100 provinsi. Begitu banyak dari 3.000 provinsi dimakan, kehilangan 100 provinsi, kecepatan ini terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, wilayah kegelapan tidak lagi sepi, orang bisa melihat ada sosok-sosok yang bergerak dalam kegelapan. Mereka banyak, di mana-mana dalam kegelapan. Ada pasukan besar yang tak ada habisnya bergerak melalui kabut gelap. Ketika Shi Hao mengetahui apa yang terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Situasinya menjadi sangat buruk. 100 provinsi, seberapa luas ini? Berapa hari telah berlalu? Namun sejumlah besar tanah jatuh ke dalam kegelapan. Ini berarti bahwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati, menjadi mayat. Ini pasti bencana besar. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu siapa musuhnya, dari mana mereka berasal. Segera ada lautan makhluk yang mati, ini adalah badai hitam yang menakutkan. Shi Hao berdiri di kejauhan, alisnya berkerut dalam. Dia mengaktifkan mata surgawinya, menatap lama. Rasa dingin menjalar di punggungnya, bahkan kulit kepalanya terasa sedikit mati rasa. Saat ini, adegan yang dia lihat melebihi harapannya. Dalam kegelapan, sosok ada di mana-mana. Ada pasukan besar, semuanya makhluk kegelapan. Namun, ketika dia melihat lebih hati-hati, mereka tampak akrab, seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya. Mungkinkah mereka, suaranya menjadi tidak wajar, membuat asosiasi yang sangat menakutkan. Ada beberapa makhluk yang agak dekat, melepaskan diri dari wilayah kegelapan, sehingga dia bisa melihat mereka dengan jelas. Rambut mereka acak-acakan, darah mengalir dari sudut bibir mereka, ekspresi di mata mereka kosong. Di belakang, ada naga banjir hitam seperti ular raksasa. Itu berenang melalui wilayah pegunungan, tebal seperti toples air, segera melahap tubuh mereka, darah menyembur keluar. Puleng-leng. Di langit, sekelompok flame crows mengepakkan sayap mereka, padat, hitam pekat, menyelam ke bawah, segera menenggelamkan naga banjir itu, berpesta dagingnya. Pada saat itu, tempat ini menjadi sangat berdarah.
Naga banjir hitam adalah binatang buas yang sangat buas. Dia berjuang keras, mengguncang tubuhnya, menyerang banyak flame crows, menghancurkan daging mereka dan menghancurkan tulang mereka. Namun, ada terlalu banyak flame crows, berjumlah puluhan ribu. Mereka semua sangat kuat, cahaya berapi-api menyembur, paruh burung mereka sangat tajam, satu kecupan cukup untuk membuat gunung-gunung besar meledak. Itu sebabnya tidak lama kemudian, naga banjir hitam tidak cocok. Dagingnya benar-benar dimakan, hanya kerangka putih raksasa yang tersisa. Di wilayah ini, gerakan makhluk kegelapan sangat kacau, pertarungan terjadi di antara mereka. Mereka semua ingin menyerang pihak lain. Perasaan dingin Shi Hao meningkat, karena makhluk-makhluk ini sangat mirip dengan yang berasal dari 9 surga 10 bumi, sejauh mereka dapat dikatakan sebagai spesies yang sama, klan yang sama. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus menonton apa yang terjadi. Ada sosok humanoid yang mendekati perbatasan, menjadi semakin hidup. Kabut kegelapan di sana jarang, jadi dia bisa melihat mereka dengan relatif jelas. Pakaian mereka terlalu mirip dengan orang-orang di 9 surga 10 bumi, gayanya ditelusuri kembali ke akar yang sama. Sekelompok orang berjalan keluar dari wilayah kegelapan, mengaduk gelombang kabut hitam. Ada juga gelombang angin yang berbau busuk, seolah-olah binatang purba paling buas sedang bergerak. Jenis aura jahat ini membuat kulit seseorang menjadi kencang. Ini adalah pertanda dari makhluk jahat yang hebat. Mereka adalah bentuk manusia, banyak dari mereka tidak berbeda dari ras manusia. Ada orang yang memegang batang logam, di bawah satu serangan, gunung besar setinggi 10.000 sang hancur berkeping-keping, meledak di sana. Harus dikatakan bahwa makhluk kegelapan ini sangat kuat. Mereka bergerak dalam kelompok satu demi satu, klan-klan ini saling bertarung dari waktu ke waktu juga. Pakaian mereka tidak hanya mirip dengan makhluk 3.000 provinsi, itu persis sama. Pikiran Shi Hao melonjak, merasa semakin gelisah. Dia merasa kecurigaannya benar, bahwa hal yang paling menakutkan terjadi. Itu mayat-mayat itu, mereka hidup kembali. Meskipun Shi Hao tidak ingin mempercayainya, dia harus mempercayainya. Jaraknya terlalu dekat, dia bisa melihat kebenaran. Pakaian mereka, cara mereka bertindak, tidak ada bedanya dengan klan dari 3.000 provinsi, mereka benar-benar spesies yang sama. Pakaian pertempuran yang hancur, darah hitam yang berbintik-bintik, itu semua adalah hasil dari pertempuran. Ekspresi mereka kosong, seperti mayat, namun tubuh mereka tidak diam, malah memiliki ciri kehidupan, jantung mereka berdenyut kembali. Namun, pikiran mereka tampaknya tidak baik-baik saja, seolah-olah mereka masih tersesat, tidak membentuk kesadaran yang utuh. Makhluk yang mati dihidupkan kembali, hanya saja, mereka telah jatuh ke dalam kegelapan. Shi Hao merasakan sakit kepala. Tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Wilayah besar dari 100 provinsi, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika mereka semua dihidupkan kembali, ini hanya akan menjadi pasukan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Shi Hao memperhatikan bahwa mengenai makhluk-makhluk ini dengan ekspresi kosong, kekuatan mereka benar-benar tidak lemah, sejauh itu bisa dianggap cukup kuat. Makhluk humanoid itu, batang logamnya langsung menghancurkan gunung raksasa. Ada juga lembu tua merah tua, nyala api yang mengamuk, melelehkan area besar di wilayah pegunungan menjadi lautan magma. Untuk mengubah makhluk dari 3.000 provinsi menjadi tentaranya sendiri, seberapa mengerikankah ini? Kabut hitam menyebar. Di dalam wilayah besar itu, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang bergerak. Di hamparan gelap, ada sosok di mana-mana, pemandangannya mengerikan. Dalam 100 provinsi, semua makhluk telah jatuh ke dalam kegelapan. Mereka berubah dari manusia menjadi iblis. Metode pencapaian surga macam apa ini? Sebelumnya, roh primordial mereka terhapus, hanya cangkang daging mereka yang tersisa. Ternyata ada alasan untuk ini, daging mereka bisa dihidupkan kembali, berubah menjadi tentara budak untuk menyerang 3.000 provinsi sebagai gantinya. Tubuh mereka telah diperkuat, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Shi Hao merasakan semacam firasat bahwa makhluk-makhluk iblis ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi ketika mereka masih hidup. Dia melihat beberapa spesies, misalnya, surga yang menutupi gagak api, kelompok naga buaya, semuanya klan besar. Namun sekarang, mereka terlalu banyak kali lebih kuat dari sebelumnya. Kera iblis bisa melompat dari satu puncak ke puncak lainnya, konstitusinya terlalu kejam, mampu dengan mudah mengobrak-abrik puncak gunung. Mengikuti raungan rendah yang teredam, seekor lembu tua berwarna merah tua bergegas keluar. Cahaya api meluap ke langit, gunung runtuh, bumi runtuh. Hari itu bisa dianggap sebagai salah satu perubahan yang mengejutkan.
Semua jenis makhluk muncul di wilayah kegelapan, menyerbu dengan kejam, berkeliaran di wilayah kabut kegelapan, muncul di depan mata 3.000 makhluk provinsi. Tidak bagus, iblis-iblis itu akan membantai jalan keluar mereka. Surga, semuanya benar-benar buruk, mereka adalah klan kita sendiri. Hanya saja, mereka tampaknya telah kehilangan kecerdasan mereka, menjadi pelayan, akan melawan kita. Ini adalah hari perubahan besar. Banyak orang terbangun. Mereka melihat apa yang sedang terjadi. Ini sebenarnya adalah makhluk dari wilayah yang ditangkap, menjadi makhluk kegelapan. Tanpa ragu, akan ada tragedi pembantaian mereka sendiri. Orang-orang yang melawan mereka semua awalnya berasal dari dunia ini, dari asal yang sama, namun hati mereka sekarang telah berubah. Di mana bala bantuan domain abadi? Mengapa mereka tidak ada di sini? Bukankah mereka mengatakan mereka akan mengirim pasukan surgawi dan jenderal mereka? Ada beberapa yang mulai panik. Ini terutama berlaku untuk klan yang lebih dekat ke wilayah kegelapan, yayasan mereka di dekatnya. Jika tidak ada bala bantuan yang kuat segera, maka sekte mereka akan diselimuti kegelapan. Meskipun semua sekte mundur, fondasi warisan mereka dan banyak hal lainnya tidak dapat dibawa pergi. Pada saat yang sama, lautan manusia juga tidak bisa mundur. Wilayah ini terlalu luas, populasinya terlalu besar. Shi Hao memperhatikan semuanya dengan cermat. Apa yang membuatnya merasa tidak nyaman adalah bahwa selain makhluk kegelapan yang tak ada habisnya, ada banyak manusia, saling mencabik, melahap satu sama lain, berdarah dan kejam. Adapun mereka yang melahap orang lain, jika mereka hidup, konstitusi mereka akan menjadi lebih kuat. Bahkan manusia biasa bisa menjadi lebih kuat? Ini bukan kabar baik. Di dalam wilayah kegelapan, berapa banyak makhluk yang berevolusi seperti ini? Shi Hao mengerti. Dia sebelumnya melihat gagak api, Black Flood Dragon, kera kekacauan, dan ras lainnya bertarung satu sama lain, saling merobek, juga berevolusi, menjadi lebih kuat. Shi Hao melihat bahwa dalam kegelapan, ada binatang buas seperti serigala yang rakus yang membuka matanya. Cahaya itu dingin seperti kilat, tidak lagi kosong, sekarang sepenuhnya mengembangkan keinginannya sendiri, menjadi raja suatu wilayah. Itu menjadi lebih kuat. Itu karena telah membunuh banyak makhluk, melahap esensi darah kegelapan mereka. Ada beberapa raja yang mengeluarkan raungan menakutkan, menghancurkan sejumlah besar pegunungan, bahkan lebih menekan beberapa makhluk sampai mereka jatuh lemah ke tanah, gemetar ketakutan, sampai-sampai mereka meledak berkeping-keping. Wilayah ini menjadi semakin berdarah, menjadi sangat menakutkan. Raja-raja dari berbagai daerah saling meraung, mendekati satu sama lain. Pertempuran sengit kemudian meletus di antara mereka, ingin saling melahap. Tidak baik. Shi Hao merasa hal-hal menjadi semakin menakutkan. Ini benar-benar evolusi iblis. Pakar yang sangat kuat sedang diproduksi. Dunia luar tenggelam dalam keadaan panik dan waspada. 3.000 kultivator provinsi selalu memantau wilayah kegelapan. Ketika mereka melihat pemberontakan ini, perubahan yang begitu mengejutkan, mereka semua menggigil ketakutan. Semua orang mengerti betapa menakutkannya wilayah kegelapan ini. Hari itu, pertempuran wilayah kegelapan tidak hanya antara satu sama lain lagi, melainkan menyebar keluar. Mereka membantai jalan keluar. Makhluk-makhluk menakutkan itu mengalir keluar seperti air pasang. 100 provinsi tanah memberontak, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Kabut hitam melonjak dengan kacau. Saat makhluk-makhluk ini menyerang, itu seperti raungan, menimbulkan kerusuhan ke segala arah. Seekor makhluk bergerak di atas kabut hitam, merobek langit, kecepatannya terlalu cepat. Itu seperti raja burung luan kegelapan yang dikalahkan, melepaskan raungan panjang, membuat gua bumi besar masuk. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, menyerbu ke provinsi lain, terus melahap daging dan darah, mendatangkan malapetaka di belakangnya. Bencana itu menyebar. Di belakang, ada raja yang lebih menakutkan yang sedang mengejar. Terlebih lagi, ini hanyalah puncak gunung es. Medan perang itu kejam, situasi 3.000 provinsi mengerikan. Hari itu, ratusan provinsi daratan menyebar, makhluk-makhluk kegelapan bergegas keluar, materi hitam melonjak, melanda. Dalam satu malam, auman binatang terdengar terus-menerus, tangisan burung tak berujung, kabut hitam meluap. Darah tertinggal kemanapun mereka pergi. Tanah kegelapan segera berlipat ganda, menjadi 200 provinsi. Surga, 9 surga 10 bumi sudah selesai. Mengapa domain abadi tidak mengirimkan pasukan mereka? Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia ini akan segera jatuh ke dalam kegelapan. Banyak provinsi tenggelam dalam keputusasaan. Hari itu, kegelapan melahap 100 provinsi lagi. Tidak peduli seberapa luas wilayah 3.000 provinsi, tidak mungkin mereka bisa menghentikan tingkat korupsi ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa bukan hanya kegelapan yang melonjak, ada makhluk sejati yang mendatangkan malapetaka, semuanya sangat kuat, dipimpin oleh raja-raja yang berevolusi. Kita sudah selesai, wilayah kita benar-benar akan hancur. Aku dapat melihat beberapa orang yang akrab, master sekte lama sekte Jingang telah dibangkitkan,
menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas, benar-benar ketakutan. Dia melihat seseorang yang dia kenal, seseorang yang awalnya mati dalam kegelapan, tidak dapat mundur tepat waktu. Roh primordialnya benar-benar terhapus, hanya cangkang kosong yang tersisa sekarang. Namun sekarang, dia muncul lagi, jelas hidup kembali. Selain itu, dia diubah oleh kegelapan, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Darah hitam mengalir dari sudut bibirnya, ekspresi di matanya seperti pancaran listrik, melepaskan suara zeng-zeng. Selain itu, tubuhnya mengeluarkan cahaya gelap, seolah-olah ada teriakan pedang ringan. Saat darah mengalir melalui tubuhnya, ada suara gemuruh yang dilepaskan. Orang bisa melihat bahwa dimanapun dia lewat, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia langsung memancing hati mereka, lalu menyerap darah esensi mereka, melahap mereka dengan kejam. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang wilayah kegelapan di belakangnya. Dia membantai jalan keluar dari tempat itu, hanya raja-raja yang berevolusi ke bentuk akhir mereka sendiri memiliki beberapa di antara mereka yang dibunuh olehnya, darah esensi kegelapan mereka dilahap. Maju melalui gunung mayat, terus menggabungkan darah esensi kegelapan, dia pada dasarnya telah melahap lautan makhluk. Jenis evolusi ini terlalu menakutkan. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ini memang jalan yang menakutkan. Hanya surga yang tahu mengapa seperti ini. Itu karena mereka awalnya semua mati, namun sekarang, mereka semua kuat, menjelajahi dunia sekali lagi, menjadi lebih kuat. Hanya saja, kesadaran mereka kini sudah berbeda, dingin dan acuh tak acuh, kejam dan berdarah dingin, tak lagi mengenal teman lama masa lalu. Ketika mereka melihat mereka, mereka langsung membunuh mereka. Selama proses ini, Shi Hao mengambil tindakan. Dia sebelumnya membunuh beberapa makhluk yang berevolusi menjadi raja. Dia bisa membunuh mereka, tetapi ketika menghadapi kabut gelap, itu masih membuatnya merasa agak tegang. Itu karena satu momen kecerobohan dan dia akan tenggelam di bawah kegelapan, roh primordialnya dimakan habis. Lautan zat hitam pekat adalah sumber malapetaka besar ini, mampu melindungi semua orang yang dihidupkan kembali, apalagi memungkinkan mereka untuk berevolusi. Ini baru permulaan, bukan akhir. Jika sebagian besar dunia ini terkorosi, maka para ahli dunia ini akan menjadi lebih kuat. Mereka akan saling menyerang, saling melahap, menjadi makhluk yang bahkan lebih menakutkan. Dong! Ketukan drum terdengar di dunia ini, sangat teredam dan mengejutkan. Dong 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 dong. Kemudian, ketukan drum terdengar terus-menerus, keras dan berat seperti laut. Seolah-olah naga leluhur mengaum. Terlepas dari di mana itu, para kultivator dunia besar semua bisa mendengarnya. Pasukan domain abadi telah tiba. Seseorang berteriak, bersemangat dan gembira. Para kultivator dari sekte yang berbeda hampir putus asa. Ketika mereka mendengar ketukan drum, mereka segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan, menjadi sangat tersentuh. Meskipun mereka hanya terlambat sehari, semua orang masih merasa seolah-olah 1 tahun telah berlalu. Sekte-sekte besar semuanya menarik diri. Bahkan keluarga umur panjang dari 9 surga sedang bersiap untuk mundur, jadi bagaimana mungkin warisan biasa tidak panik? Gelombang pasukan tiba melalui langit, muncul di langit di luar wilayah kegelapan. Tidak banyak orang, semuanya dikelilingi oleh cahaya abadi, spanduk besar berkibar. Energi kacau dilepaskan, menutupi fluktuasi kekuatan magis mereka, mengintimidasi makhluk kegelapan pada saat yang sama. Apakah hanya ada satu pasukan? Hanya ada beberapa lusin dari mereka? Jumlah ini terlalu sedikit. Akankah mereka bisa menghentikan makhluk kegelapan itu? Seseorang mengatakan ini, penuh keraguan. Jika itu adalah Raja Abadi, maka itu adalah satu hal, tetapi menilai dari baju besi mereka dan bagian lain, mereka jelas jenderal perang, kultivator tingkat tertinggi masih mustahil untuk menjadi ahli ekstrim dari domain abadi. Situasinya telah sangat memburuk, sangat buruk. Semuanya, mundur, serahkan 100 provinsi lagi. Di langit, seseorang memerintahkan. Kemudian, mereka semua mengendarai binatang keberuntungan mereka, kecepatan sangat cepat, mengukur wilayah kegelapan, mengamati sepanjang perbatasan provinsi yang berbeda. Kita harus mundur saja. Mereka semua mundur, pada akhirnya menyerahkan 100 provinsi wilayah lainnya. Ini adalah nadi naga, kita akan menggunakannya sebagai garis pemisah. Abaikan semua yang ada di sisi lain garis ini, mundur ke sisi ini. Seorang ahli dari domain abadi berteriak. Wajah banyak kultivator dari 3000 provinsi memucat. Mereka menyerah pada terlalu banyak wilayah. Gerbang gunung mereka dan hal-hal lain pasti tidak dapat dipulihkan. Suara trompet keong terdengar. Sebuah jalan muncul dari kejauhan. Tentara domain abadi yang sebenarnya muncul, pasukan muncul satu demi satu, berbaris, tertutup kabut abadi. Semua orang bisa melihat bahwa mereka sangat kuat. Siapkan formasi, lakukan tugasmu sesuai rencana. Seseorang memerintahkan. Inti formasi terbang satu demi satu, berubah dari ukuran jari menjadi gunung raksasa. Mereka jatuh ke nadi naga di bumi besar, menekan garis pemisah itu. Kemudian,
Spanduk ajaib muncul di mana-mana, terbang ke bawah ke nadi naga seperti tetesan hujan, benar-benar mulai menyegel wilayah kegelapan. Pembuluh darah naga berubah, menjadi seperti dinding. Itu berdiri tinggi, megah dan mengesankan. 700 provinsi tanah sekarang menjadi milik wilayah kegelapan, terputus di sini. 3.000 provinsi segera kehilangan seperempat wilayahnya. Pasukan Immortal Domain berangkat untuk tidak membunuh, melainkan untuk mendirikan barikade di sini, menghasilkan dinding yang kokoh, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Di alam ini, hati semua kultivator tenggelam, merasa seperti bencana itu bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan. Pada awalnya, banyak orang merasa bahwa selama domain abadi mengirim pasukan, mereka akan dapat mendominasi segalanya, menyapu wilayah kegelapan, menyelamatkan mereka dari bencana ini. Namun sekarang, mereka menemukan bahwa Immortal Domain hanya bertindak defensif, tidak membantai mereka. Ini adalah pertanda buruk yang membuat mereka semua merasa tidak nyaman. Kenapa seperti ini? Seseorang bertanya dengan suara lembut. Saat ini, sebelum mereka mencapai titik terkuat mereka, lebih mudah untuk menyingkirkan mereka. Mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang? Bahkan beberapa master sekte di 3.000 provinsi bingung. Sekarang, sementara makhluk kegelapan masih berevolusi, bukankah ini kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan? Apa yang kalian semua mengerti? Yang menakutkan adalah materi kegelapan. Bahkan jika prajurit domain abadi masuk, mereka mungkin masih mati. Seseorang mencaci. Ketika kata-kata ini diucapkan, hati semua orang menjadi dingin. Seberapa menakutkan materi kegelapan ini? Ketidakberuntungan ini jauh lebih menakutkan daripada imajinasimu. Kita harus memahami bahwa makhluk kegelapan adalah semua orang di alam ini yang telah terbunuh, makhluk kegelapan yang kuat dan sebenarnya belum muncul. Jika mereka dengan gegabah menyerang dan disergap oleh makhluk kegelapan sejati yang bersembunyi di belakang, maka itu tidak terbayangkan. Kata-kata Immortal Domain membuat pikiran mereka bergetar hebat. Bencana kegelapan yang sebenarnya, ini baru permulaan. Itu baru saja meletus, makhluk ganas pamungkas yang sebenarnya belum muncul. Ini benar-benar menakutkan. Jika sejumlah besar ahli domain abadi jatuh di sini dan mereka dibangkitkan, saling melahap, melakukan putaran evolusi yang intens, tingkat ahli apa yang akan dihasilkan? Ketika mereka memikirkan hal-hal ini, tubuh banyak orang menjadi sedingin es. Jenis materi kegelapan ini tidak mungkin untuk ditangani. Semakin banyak mereka bertarung, semakin banyak tentara yang akan diperoleh pihak lain, apalagi menjadi lebih kuat. Bagaimana mereka mencapai ini? Ini bertentangan dengan penalaran normal. Bahkan kepala keluarga yang berumur panjang menjadi besar, mendesah. Apa sebenarnya materi kegelapan ini? Itu tidak mungkin untuk dipahami. Semua orang merasa sulit untuk membayangkan bagaimana makhluk mati itu dihidupkan kembali, bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat. Ini melibatkan perjuangan paling kuno, menemani sumber kehidupan, kalian semua tidak akan mengerti. Salah satu jenderal Immortal Domain berkata, di nadi naga ini, spanduk besar berkibar, banyak pasukan dari domain abadi ditempatkan di sini. Mereka semua sangat serius, menatap situasi di sisi ini. Pada kenyataannya, bahkan para kultivator domain abadi merasa bahwa materi kegelapan tidak mudah untuk dihadapi. Hanya tokoh yang benar-benar hebat yang memahaminya, yang sebelumnya menghadapinya. Biasanya, ketika materi kegelapan mengelilingi bumi yang besar, meskipun ada evolusi makhluk, itu masih terjadi setelah puluhan ribu tahun. Sementara itu, apa yang terjadi hari ini mirip dengan rangkaian sejarah tertentu. Mereka pasti menggunakan beberapa jenis artefak leluhur yang tak tertandingi untuk memacu proses ini. Ini adalah awal dari bencana kegelapan. Harta tertinggi macam apa itu, untuk memicu perubahan besar yang mengerikan seperti itu? Domain abadi dan makhluk tertinggi Akademi Suci keduanya datang, dengan serius meminta bimbingan. Efek dari ini terlalu besar. Di sana, salah satu komandan Immortal Domain yang sikapnya masih agak tenang menjawab dengan serius kepada mereka. Dia menghasilkan cermin yang berharga, menyinarinya ke kedalaman kegelapan. Itu adalah, banyak orang melihat bahwa begitu cermin yang berharga bersinar, itu tidak lagi gelap gulita di dalam wilayah kegelapan, beberapa pemandangan dapat dilihat. Ada artefak kuno yang mengalir dengan kecemerlangan 9 warna, misterius dan kabur. Itu adalah peti, tapi belum dibuka, naik dan turun di atas altar. Itu menyebabkan materi kegelapan melonjak, menelan ke segala arah, memiliki jenis aktivitas yang menakutkan. Shi Hao tidak jauh. Dia juga mundur, secara pribadi menyaksikan adegan ini, pikirannya sangat terguncang. Yang lain tidak mengenalinya, tapi itu terlalu familiar baginya, merasa seperti deja vu. Itu benda itu? Dia terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan, itu sesuatu yang mirip, pasti memiliki koneksi yang hebat. Dia sebelumnya telah memasuki jurang di dalam pembuluh bawah tanah Burial Earth di luar Desolate Border, memasuki istana gua kuno bersama Shen Ming dan Sanzang. Ada peti yang tampak seperti logam, namun tidak, seperti batu, namun tidak mungkin untuk dibuka.
Itu adalah artefak kuno yang tak tertandingi dan misterius ini. Menurut apa yang Sanzang katakan, itu adalah artefak kuno asal. Tidak ada yang lebih berharga dan kuat dari ini. Shi Hao tidak pernah berharap untuk melihat artefak kuno jenis ini di wilayah kegelapan juga, mirip dengan yang dia lihat sebelumnya, tapi jelas bukan yang itu. Itu bahkan belum dibuka, namun semuanya sudah seperti ini. Artefak kuno asal memiliki kemampuan yang benar-benar menakutkan. Di puncak kejayaannya, itu sebelumnya telah menciptakan Raja Pemakaman. Apakah ini sesuatu yang membuat Ksatria Undead? Shi Hao pasti tidak akan melupakan apa yang dia lihat dengan jelas saat itu, dia bahkan hampir mati di istana jurang itu. Sekarang, ada objek serupa yang melepaskan kecemerlangan 9 warna, mengalir dengan cahaya kabur yang tidak dapat binasa, berputar-putar dengan energi kacau. Materi kegelapan melonjak, memiliki aktivitas yang menakjubkan. Semua mayat diberikan kehidupan, memungkinkan mereka untuk berdiri kembali, apalagi secara bertahap menjadi lebih kuat. Apa itu? Apakah itu harta karun tertinggi yang tak tertandingi? Semua orang terguncang. Apakah itu salah satu artefak magis yang paling kuat? Itu benar-benar bisa membuat jenis adegan ini, membuat jiwa semua orang bergetar. Mereka semua menemukan ini tak terbayangkan. Sekarang domain abadi mengirim pasukan, tentu saja tidak ada kekurangan individu yang sangat kuat di antara mereka. Namun, orang-orang ini juga tercengang. Meskipun mereka merasakan ada sesuatu yang aneh, mereka tidak pernah menyangka akan melihat jenis artefak kuno yang misterius ini. Apa itu? Apakah komandan tahu? Seseorang bertanya dengan tenang. Aku tidak yakin, itu terlalu jahat. Benda ini telah menghidupkan kembali semua mayat, bahkan lebih misterius daripada artefak Raja Abadi. Itu sangat kuat? Mereka yang berada di pihak Immortal Domain tampak seperti menghadapi musuh besar, membangun garis pertahanan yang lebih panjang di sepanjang pegunungan. Spanduk besar berkibar, inti formasi di mana-mana, membentuk hamparan gelap, terus menumpuk. Apa sebenarnya makhluk kegelapan itu, latar belakang seperti apa yang mereka miliki? Beberapa orang mulai menduga-duga dan membuat prediksi. Pada saat ini, dan tetua dari domain abadi berjalan mendekat. Usianya luar biasa, meskipun dia diasuh setiap hari oleh energi abadi dan telah meminum semua jenis pil ilahi dan obat-obatan yang menakjubkan, orang masih dapat melihat bahwa energi darahnya tidak mencukupi. Itu karena hanya ada lapisan kulit emas yang tersisa di seluruh tubuhnya, melilit tulangnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang bahkan mungkin salah mengira dia sebagai kerangka. Bencana hitam, itu pernah terjadi sebelumnya. Saat itu sangat kejam. Tetapi akhirnya dipadamkan, pertempuran yang pernah dialami leluhur misterius aku. Adapun lebih jauh ke belakang, apakah itu telah terjadi atau tidak, aku tidak tahu. Itu adalah rahasia yang diklasifikasikan pada tingkat yang lebih tinggi. Kata yang lebih tua. Semua orang menatap kosong. Jenis bencana kejam ini seharusnya dijelaskan dengan hati-hati dan diturunkan ke generasi selanjutnya sehingga mereka bisa waspada, mengapa akhirnya diperlakukan sebagai rahasia tingkat tabu. Aku sebelumnya mendengar bahwa ini adalah sesuatu yang menyentuh fondasi. Misalnya, bagaimana sisi lain muncul, semua ini mungkin terkait. Seorang komandan berkata, "Tutup mulutmu." Jelas bahwa status tetua ini luar biasa. Dia memarahi komandan, tidak membiarkan dia berbicara terlalu banyak. Ada beberapa hal yang diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat atas yang tidak bisa dibocorkan, secara alami ada pertimbangan dan alasan yang dibuat oleh tingkat yang lebih tinggi. Cermin berharga itu disingkirkan. Artefak kuno dalam kegelapan menghilang, tidak ada yang terlihat lagi. Orang hanya bisa melihat bahwa di area luar Laut Hitam, ada gunung dan lautan makhluk mendekat. Ini adalah tingkat ekspansi yang cepat. Wilayah domain abadi yang disisihkan, setelah tidak banyak waktu berlalu, sudah digerogoti, semuanya menjadi wilayah kegelapan. Pemimpin dan raja yang baru berevolusi meraung di dalam, menatap garis pertahanan di depan. Ada makhluk yang mengambil tindakan, naga ular berkepala 9. Setiap satu dari kepalanya melepaskan api hitam. Itu sangat besar, seperti puncak yang hebat, kekuatan ofensifnya menakjubkan. Itu sebenarnya cepat ke level ini, berapa hari berlalu? Namun, Raja Binatang Kegelapan sudah memiliki anggota yang begitu kuat. Di sisi Vena Naga, semua orang terkejut. Membunuh naga ular berkepala 9 tidaklah sulit, tetapi jenis Raja Binatang Buas ini tidak sedikit jumlahnya. Ada banyak di setiap wilayah, jadi berapa banyak dari mereka yang ada di lebih dari 700 provinsi kegelapan? Hal yang paling menakutkan adalah jenis kecepatan evolusi ini. Tidak banyak waktu telah berlalu sama sekali, itu hanya sekitar 2 minggu, namun mereka sudah hampir mencapai tingkat pelepasan diri. Itu benar-benar mengerikan, bahkan mengguncang jiwa seseorang. Banyak orang merasa bahwa ini tidak masuk akal. Mengapa kultivator berkultivasi? Itu untuk menentang surga, menjalani semua jenis kesengsaraan dan kepahitan sebelum akhirnya menjadi kuat. Lalu bagaimana dengan makhluk kegelapan ini? Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mengumpulkan lebih dari yang dilakukan oleh para kultivator biasa sepanjang hidup mereka. Banyak orang yang tidak mau,
merasa kalah, bahkan sedikit putus asa. Tidak perlu merasa putus asa. Alasan mengapa makhluk-makhluk ini kuat adalah karena mereka terus-menerus melahap satu sama lain. Mereka terlihat seperti makhluk tunggal, tetapi mereka sebenarnya adalah kumpulan dari lautan makhluk. Kata Komandan Domain Abadi. Menurut apa yang dia katakan, makhluk-makhluk dari suatu provinsi pada akhirnya mungkin dimakan oleh satu makhluk, semua energi vital bergabung bersama, menjadi makhluk yang paling kuat. Sementara itu, ada bahaya di balik ini juga. Dari perspektif tertentu, itu mungkin berarti bahwa kekuatan akan diperoleh dari satu pesta. Begitu mereka mengembangkan kesadaran sejati, kemampuan untuk memperkuat melalui melahap akan hilang, mereka akan menjadi makhluk normal. Kata tetua Immortal Domain sambil menghela nafas. Namun, ini masih membuat orang lain menghela nafas, gemetar ketakutan. Cara menciptakan ahli seperti ini, seberapa menakutkannya? Itu hanya bisa membuat prajurit tingkat rendah, yang benar-benar kuat tidak bisa dibuat kecuali ada beberapa garis keturunan khusus, atau evolusi keberuntungan. Tetua Domain Abadi menambahkan, membuat semua orang tenang. Shi Hao tidak mendekati tempat ini, sebaliknya, dia berada di provinsi lain. Dia sedang menjelajah, tinggal jauh dari para ahli Domain Abadi, karena dia tahu bahwa indera orang-orang itu tajam. Tak perlu dikatakan, pasti ada abadi sejati di antara mereka. Namun, dia juga bisa mempelajari beberapa hal yang ingin dia ketahui melalui berita yang disebarkan. Ho! Raungan besar yang mengguncang dunia terdengar. Dalam kegelapan, ada makhluk yang naik pangkatnya. Ini adalah seorang tetua yang rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Tuan Sekte Lama Gerbang Fajra, dia terus-menerus melahap raja binatang buas dan makhluk lain, menjadi seorang kultivator di puncak alam rilis diri. Apakah dia akan menentang surga? Banyak orang tercengang. Mereka secara pribadi melihat adegan ini. Itu karena murid Master Sekte tua itu meneteskan air mata dingin, seolah-olah mereka adalah dua lampu berwarna perak, melepaskan cahaya redup. Kesadarannya menjadi semakin jelas. Ada yang tidak beres, lihat, peti misterius itu terbang, berhenti sebentar di atas kepalanya. Apakah ini untuk memberinya semacam manfaat? Seseorang berteriak ketakutan. Dalam kegelapan, bahkan kabut pun bertebaran. Peti misterius yang melepaskan kecemerlangan 9 warna terbang, naik dan turun di sana, membuat Master Sekte Gerbang Fajra gemetar. Apakah ini untuk menciptakan figur terkemuka? Apakah dia menjadi pelayan level tertinggi sesegera mungkin? Seseorang berkata dengan cemberut. Tetua Layu Domain Immortal juga mengungkapkan ekspresi serius. Jenis makhluk yang dipilih ini mungkin menghasilkan garis keturunan khusus, mampu terus berkembang, menjadi ancaman. Apakah ini dioperasikan oleh makhluk kegelapan sejati di belakang layar? Atau untuk mengatakan bahwa ini adalah pilihan peti itu sendiri? Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Master Sekte Gerbang Fajra, diam-diam memerintahkan para kultivator Domain Abadi, singkirkan dia. Ada desas-desus bahwa tidak diketahui di era mana itu, Shu Tuo tiba-tiba muncul begitu saja. Apakah ini cara dia bangkit dalam kekuatan? Seorang komandan di dekat tetua mengatakan ini dengan tenang. Orang-orang di dekatnya samar-samar mendengar ini. Mereka semua membelalakan mata karena terkejut, memastikan mereka tidak salah dengar. Apa? Sebenarnya ada jenis rahasia ini? Surga, sumber dari pihak lain terkait dengan hal-hal ini? Ini rumit? Orang-orang itu ngeri, mereka semua merasa kulit kepala mereka menjadi agak mati rasa. Hal semacam ini tidak bisa diucapkan secara acak. Yang lebih tua mencibir. Dia melihat sekelilingnya, melihat bahwa mereka semua adalah makhluk Domain Abadi, sehingga sedikit tenang. Senior, kita semua tahu bahwa badai gelap ini hanyalah sudut dari kekacauan yang sebenarnya. Adapun betapa menyedihkannya itu di masa depan, itu telah disimpulkan oleh para master besar bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, ada beberapa hal yang, jika disembunyikan secara membabi buta, itu tidak adil bagi kita. Kami tidak ingin menjadi hantu yang kacau balau, bahkan jika kami akan mati, kami ingin mengetahuinya dengan jelas. Kata pemimpin itu. Di dekatnya, rambut halus orang-orang itu berdiri, semuanya menggigil. Apa artinya ini? Komandan hebat ini sebenarnya pesimis. Ini pasti buruk. Karena takut menimbulkan kepanikan sehingga beberapa hal harus tetap disembunyikan. Tetua Domain Immortal berkata dengan dingin. Tapi kemungkinan besar kita tidak akan bisa kembali ke Domain Abadi. Kita sudah berada di titik ini, jika hal-hal terus disembunyikan dari kita, aku tidak bisa menerimanya. Kata komandan besar itu. Kita tidak bisa kembali? Mengapa? Mungkinkah kita semua akan mati di sini? Yang lain juga tercengang. Lapisan merinding menutupi seluruh tubuh mereka, merasa seperti mereka dalam bahaya besar. Bukankah mereka mengatakan bahwa pertempuran ini tidak akan terlalu sulit? Ketika mereka meninggalkan Domain Abadi, banyak orang mengirim mereka, tersenyum di wajah mereka, mengatakan bahwa mereka menunggu kepulangan mereka. Mungkin kalian semua tidak tahu, tetapi ada tokoh-tokoh besar yang hebat yang bertarung dengan makhluk kegelapan.
namun pada akhirnya tidak dapat kembali ke domain abadi. Komandan besar berkata, matanya bersinar. Apakah mereka semua mati? Tidak, ada beberapa yang masih hidup, sampai-sampai mereka masih sehat di dunia ini. Namun, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk kembali ke domain abadi lagi, hanya mampu bertahan di dunia ini. Suara komandan besar itu bergetar. Mengapa? Satu orang bertanya dengan susah payah, menelan seteguk air liur. Mereka semua berada di wilayah yang dibatasi kehidupan. Komandan itu menjawab, mereka semua berada di wilayah terbatas kehidupan? Makhluk immortal domain tidak mengerti. Karena mereka masih hidup, mengapa mereka tidak bisa kembali ke rumah mereka? Ada banyak orang di antara mereka yang tidak memahami wilayah terlarang di dunia ini. Namun, ini berbeda untuk para ahli dunia ini. Mereka memahaminya dengan baik, mengetahui betapa menakutkannya daerah terlarang itu. Bahkan mereka yang sekuat diri mereka sendiri, misalnya, para tetua Akademi Suci dan Akademi Abadi, bahkan di alam tertinggi, tidak berani menginjakkan kaki ke wilayah terbatas kehidupan 9 surga. Makhluk-makhluk di daerah terlarang sebenarnya memiliki latar belakang seperti ini. Seorang master sekte dengan status yang agak tinggi di 3000 provinsi menghela nafas. Baru hari ini dia belajar tentang ini. Di dunia ini, hanya sejumlah kecil orang yang tahu orang macam apa sebenarnya penguasa daerah terlarang, misalnya, keluarga umur panjang dan istana kekaisaran kuno. Jika mereka masih hidup, mengapa mereka tidak bisa kembali ke domain abadi? Salah satu pemimpin immortal domain bertanya. Karena mereka masih di dunia ini, mengapa mereka tidak bisa kembali ke domain abadi? Mereka baru saja tiba, namun mereka sudah tidak ingin tinggal di sini. Dunia ini terlalu miskin, hukum Dao besar tidak lengkap, tidak cocok untuk kultivasi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan domain abadi mereka sama sekali. Itu karena gerbang immortal domain tertutup untuk mereka. Suara komandan agung itu sedikit bergetar, apalagi mengepalkan tinjunya. Mulai hari ini, mereka pasti tidak punya hak untuk kembali lagi. Apa? Itu tertutup terhadap orang-orang kita sendiri? Yang lain tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Setelah bertarung tanpa henti dengan makhluk kegelapan, pada akhirnya, kita juga akan terkontaminasi oleh energi sial yang tidak dapat dimusnahkan. Domain abadi tidak mengizinkan kembalinya kultivator manapun dengan jenis zat ini pada mereka. Kata-kata komandan besar membuat semua orang merasa seolah-olah mereka jatuh langsung ke dalam rumah es, tubuh mereka menjadi dingin. Mereka semua menatap kosong, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Berita ini terlalu mengerikan. Mereka memiliki tanah air, namun tidak bisa kembali, pada dasarnya ditinggalkan. Sementara sekarang, mereka masih harus mengorbankan hidup mereka, berjuang dengan semua yang mereka miliki, membayar harga seperti ini, semua untuk apa? Mereka akan selamanya diasingkan di sini. Bahkan jika mereka tidak benar-benar mati, apa gunanya tetap hidup? Mereka ditinggalkan oleh domain abadi, selamanya diasingkan di dunia ini. Seberapa dingin hati para senior itu? Beberapa orang mengepalkan tinjunya. Sementara itu, pada akhirnya, mereka harus menginjak jalan ini juga, tulang mereka terkubur di negeri asing. Kita hanya bisa membangun wilayah terlarang setelahnya, tetap tinggal di dunia ini. Ada seseorang yang sangat tidak mau, tatapannya menakutkan. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Menetapkan wilayah terlarang hanya dengan kamu dan aku? Pemimpin besar itu tertawa, sedikit sedih dan pahit. Para senior yang bisa membangun wilayah terlarang semuanya memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Orang-orang ini yang telah menghadapi makhluk kegelapan yang paling kuat, dapatkah kamu dan aku membandingkannya dengan mereka? Yang lain semua berteriak ketakutan, mereka semua menjadi ketakutan, berwajah pucat. Mereka bahkan tidak bisa membuat wilayah terlarang? Tak lama kemudian, mereka mengerti. Sepanjang sejarah, tokoh-tokoh besar dari domain abadi yang jatuh, beberapa dari makhluk itu mungkin belum tentu benar-benar mati, tetapi malah tinggal di daerah terlarang. Jenis identitas ini, jenis kekuatan ini, memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Tenang, pihak aku pasti akan mengirimkan lebih banyak ahli yang luar biasa. Jika kita berhasil bertahan, kita bisa mengikuti mereka ke wilayah terlarang mereka. Kata komandan besar itu. Hanya saja, kata-katanya sedikit banyak mengandung kepahitan. Kamu terlalu banyak bicara. Tetua keriput itu berbicara, menatap komandan besar itu, matanya dalam, berkedip-kedip dengan pancaran berbahaya. Mengapa kita harus mempertaruhkan semuanya di sini? Apakah membayar harga seperti ini sepadan? Ada beberapa yang marah. Mereka meninggalkan domain abadi untuk bertarung dengan gemilang, namun inilah yang akan mereka dapatkan sebagai balasannya. Tetua yang keriput itu tampaknya memiliki lapisan kulit yang menutupi tubuhnya, benar-benar keemasan. Dia menatap mereka dengan dingin, berkata, para ahli waris kamu, orang yang kamu cintai, sebelum kamu semua pergi, mereka semua menerima pertimbangan terbesar. Mereka akan dikirim ke beberapa warisan paling kuat. Harga yang kalian semua bayar sepadan. Dia hanya memiliki kalimat ini untuk mereka, namun, itu membuat semua pemimpin yang gelisah itu menjadi tenang.
Mereka membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah apa yang disebut pembayaran, serta ancaman. Saat ini, ahli waris dan orang yang mereka cintai masih berada di domain abadi. Mereka akan memperoleh ajaran dan sumber daya dari tingkat tertinggi. Di masa depan, mereka akan memiliki prestasi besar. Jika mereka melawan kehendak Immortal Domain, maka mereka akan dianggap pengkhianat. Pada saat itu, hukuman macam apa yang akan ditanggung oleh keturunan mereka dan orang lain? Akademi Suci dan para tetua Akademi Abadi juga ada di sini. Sebagai pemimpin 9 surga 10 bumi, makhluk tertinggi tertentu dan kepala klan tua keluarga umur panjang memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Pada saat ini, mereka semua merasa menahan rasa takut, alis mereka terkunci rapat. Namun, mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka. Peristiwa di sini, beberapa di antaranya dapat didiskusikan, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kalian bicarakan secara acak. Tetua berkulit emas yang keriput itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang merasa kedinginan, mengangguk diam-diam. Tetua ini benar-benar abadi, apalagi, kekuatannya tidak lemah, membuat para pemimpin besar semua menundukkan kepala. Orang bisa melihat betapa hebatnya statusnya. Apakah makhluk kegelapan yang mungkin menjadi pemimpin itu belum terbunuh? Tetua bertanya. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan, melompat keluar. Dia menginjak kabut abadi, muncul di udara, menghadap ke tanah kegelapan di depannya. Rambut Master Sekte Gerbang Fajra acak-acakan, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, meraung di sana. Dia melahap darah kegelapan beberapa raja binatang lainnya. Dia tidak akan meninggalkan wilayah kegelapan, jangan bilang kita harus masuk. Seorang pemimpin bertanya. Temukan cara untuk membunuhnya. Yang lebih tua memerintahkan. Shi Hao juga menonton dari jauh. Rentang aktivitas Master Sekte Gerbang Fajra itu terlalu besar. Dia terus melahap Raja Evolusi Gelap. Ini tidak masuk akal, jika ini terus berlanjut, apakah dia akan menjadi makhluk tertinggi? Shi Hao mengerutkan kening. Dia jelas mengerti bahwa yang ini sama sekali berbeda. Dia sebelumnya telah dipilih oleh artefak magis yang berkedip-kedip dengan kecemerlangan 9 warna, penampilan yang mirip dengan artefak asal lainnya. Itu sebelumnya berhenti di atas kepalanya sebentar. Benar saja, makhluk itu menuju provinsi ini, gangguannya terlalu besar. Semua materi kegelapan melonjak ketika bergerak melewatinya, semua jenis makhluk melarikan diri dengan panik. Itu membantai semua yang ada di jalannya, semua makhluk kegelapan yang dibunuhnya dilahap, membuatnya lebih kuat. Dia akan mencapai level makhluk tertinggi. Shi Hao menghirup udara dingin, sangat terkejut. Kecepatan kultivasinya cepat, tetapi dibandingkan dengan makhluk ini, dia sangat lambat. Ini benar-benar menentang alasan normal, bahkan Shi Hao merasa cemburu. Surga benar-benar tidak adil, ada jenis kenaikan kultivasi ini? Namun, segera setelah itu, dia menjadi tenang, secara bertahap menenangkan diri. Dia percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini seimbang. Ketika sesuatu diperoleh, sesuatu yang lain hilang, hanya melalui kehilangan ada keuntungan. Jenis kecepatan kultivasi abnormal ini kemungkinan besar memiliki bahaya tersembunyi, pada akhirnya, semuanya mungkin menjadi tidak ada apa-apanya. Bunuh dia. Makhluk ini berbeda, tidak bisa dibiarkan menuju jalur evolusi yang berbeda, tidak dibatasi oleh keputusan kegelapan. Pada akhirnya, itu mungkin menjadi Shutuo kedua. Elder Immortal Domain sudah tidak bisa duduk diam, dengan ketat memerintahkan para komandan besar. Apakah kita benar-benar harus mempertaruhkan hidup kita, memasuki kegelapan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Saat kita bertarung melawan makhluk kegelapan, kita akan melakukan kontak cepat atau lambat. Itu tidak bisa dihindari, kata yang lebih tua. Garis cahaya ilahi membelah langit. Seorang ahli dari domain abadi mengambil tindakan, kultivasinya mendalam, sudah dipraktikkan selama bertahun-tahun. Dia dengan cepat mendekat, menyerbu ke wilayah kegelapan. Pasukan domain abadi, meskipun ada banyak, jumlah mereka yang mencapai keabadian masih sedikit. Tidak mungkin mereka semua adalah makhluk dengan level itu. Bahkan jika itu adalah domain abadi, jumlah mereka yang mencapai keabadian masih sangat terbatas. Sebuah raungan besar terdengar. Murid-murid Master Sekte Lama Gerbang Fajra sangat menakutkan, seperti lampu perak yang menyala. Dia tidak mundur, malah menyelam, menghadapi musuh yang kuat ini. Materi gelap melonjak dengan kuat. Tubuh kultivator domain abadi segera bergetar. Kekuatannya kuat, tetapi ketika menghadapi materi kegelapan, dia dibiarkan dalam keadaan yang sangat pasif. Di dalam laut hitam, bahkan kekuatan magis dan hal-hal lain hancur, terkorosi. Situasinya sangat mengerikan, dia butuh waktu untuk menyelesaikannya dengan cepat. Hasil akhir melebihi harapan semua orang. Ketika kedua pihak bentrok, tubuh Master Sekte Tua Gerbang Fajra melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, kebal, kokoh dan tidak putus. Sementara itu, kultivator domain abadi dihancurkan oleh satu tamparan, tubuhnya pecah menjadi 2 bagian, darah menyembur keluar. Tanpa putus, ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Orang normal tidak bisa berurusan dengannya sama sekali. Seorang komandan besar mengerutkan kening. Ini baru permulaan, namun tetua yang acak-acakan itu sudah berevolusi ke tingkat ini. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Aku akan pergi. Pada saat ini, seorang individu yang kuat berjalan dari kejauhan, seluruh tubuh berputar-putar dengan energi abadi. Dia belum mencapai keabadian, tapi dia sudah menjadi ahli tingkat makhluk tertinggi. Dengan suara honglong, energi abadi melindungi tubuhnya, kabur dan tidak jelas, benar-benar menghalangi korosi materi kegelapan. Hanya kultivator dengan energi abadi yang kaya di sekitar mereka yang bisa menahan korosi kegelapan, kata tetua keriput itu. Meskipun Master Sekte Lama Gerbang Fajra itu kuat, dia tetap bukan lawan dari ahli Realm Supreme Being. Begitu mereka melakukan kontak, dia segera batuk darah hitam, tubuh terbang keluar. Namun, tepat pada saat ini, di kedalaman kegelapan, sebuah cakar besar tiba-tiba terulur, menutupi langit dan bumi. Itu segera mendekat, dengan suara fu, itu meraih ahli dari domain abadi, menghancurkannya menjadi pasta berdarah. Tempat ini menjadi sunyi senyap, semua orang terpana. Makhluk kegelapan dari balik layar telah muncul, secepat ini, secepat ini. Saat ini, ekspresi komandan besar berubah. Mungkinkah pertempuran besar yang menentukan akan terjadi sejak awal? Segalanya jauh lebih merepotkan sekarang. Aku yakin bahwa teman gerbang Fajra telah dipilih sebagai benih kegelapan. Dia harus dibunuh, aku tidak ingin dia menjadi Shutuo kedua. Pada saat ini, tetua yang keriput benar-benar bergerak sendiri, menuju wilayah kegelapan. Dia melihat cakar besar yang masih belum ditarik kembali, dan kemudian pada Master Sekte Lama Gerbang Fajra, mendekat selangkah demi selangkah. Semua orang tercengang. Berapa hari telah berlalu? Namun, kartu truf sudah terungkap, apakah pertempuran besar yang menentukan akan terjadi? Tetua yang keriput berjalan maju, melintasi nadi naga, langsung memasuki tanah kegelapan. Energi abadi melonjak di sekujur tubuhnya, membawa pancaran warna-warni, mengalir dengan kecemerlangan kabur. Awalnya, lapisan kulit keemasan di sekitar tubuhnya yang keriput sudah terlihat biasa saja. Sekarang, itu tampak lebih luar biasa. Hanya saja, itu agak aneh. Jelas ada energi abadi yang berputar-putar, namun dia tampak seperti kerangka emas. Bencana hitam telah tiba sekali lagi. Yang lama ini akan membasmi kejahatan, datang khusus untuk menyingkirkanmu, kata yang lebih tua. Kecepatannya terlalu cepat. Dia bergegas ke kegelapan, seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya, benar-benar menghilangkan kabut hitam, membuat wilayah yang tidak menguntungkan itu menjadi mempesona. Dia mengulurkan tangan besar yang kering, melepaskan cahaya keemasan, menghancurkan kekosongan sampai meledak, suara weng-weng terdengar. Dia langsung meraih Master Sekte Tua Gerbang Fajra itu. Ho! Rambut Master Sekte Lama Gerbang Fajra acak-acakan, sudut mulutnya membawa darah hitam. Matanya seperti dua matahari perak kecil, sangat cemerlang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya. Dia tidak menghadapi musuh ini, malah langsung berbalik dan melarikan diri. Namun, senyum dingin yang muncul di wajahnya membuat hati semua orang bergetar. Tatapannya sangat menyeramkan, seolah-olah dia mengingat tetua domain abadi ini. Dia berbalik, benar-benar melarikan diri menuju kedalaman kegelapan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tetua ini, mengangkat tangannya bisa merebut matahari dan bulan, meraih matahari dan bulan akan sangat mudah. Jika dia ingin membunuh, itu secara alami sangat mudah. Namun, dalam kegelapan, cakar raksasa menjangkau, menutupi langit, sangat menakutkan. Saat menjangkau, bumi besar terbelah, kehampaan pecah inci demi inci. Sebuah lubang hitam bahkan muncul, pemandangan yang menakutkan. Ini adalah makhluk dari balik badai kegelapan. Ini adalah sumber sebenarnya dari kekacauan. Sekarang, makhluk yang kuat secara pribadi mengambil tindakan. Peng! Dua individu berhadapan. Kekosongan meledak, materi kegelapan melonjak kuat. Pada saat yang sama, energi abadi juga menyebar dengan gila-gilaan, terjalin di sini, menyerang segalanya, membentuk riak dao yang hebat. Ini adalah tabrakan hukum alam, konfrontasi ketertiban. Semua suara dan adegan tampaknya berasal dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, samar-samar membawa kekuatan waktu. Pertempuran di level ini tidak terbayangkan. Tidak ada yang mengharapkan bentrokan pada level ini terjadi hanya beberapa hari ke dalam bencana kegelapan, untuk pertempuran yang begitu hebat terjadi. Angin kencang berhembus, membelah langit. Banyak gunung besar di bumi yang lemah seperti kertas, segera berubah menjadi abu, langsung menghilang. Ini disebabkan oleh sedikit fluktuasi dari kekuatan dao besar yang bocor dari pertempuran dua individu ini, namun itu menciptakan pemandangan yang menakutkan. Mereka mengendalikan semuanya dengan sangat baik, hampir tidak ada kekuatan ledakan yang merembes keluar, semuanya tertahan di jantung medan perang, di dalam dua tangan besar. Adegan ini sangat mencengangkan. Cakar binatang raksasa itu berwarna hitam gelap, seperti cakar kadal, namun juga seperti burung iblis. Itu aneh dan menyeramkan,
membawa sisik yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Itu benar-benar tidak diketahui seperti apa makhluk itu. Saat ini, itu melonjak dengan kekuatan, memenuhi langit dan bumi, bahkan lebih besar dari bintang. Sementara itu, telapak tangan tetua melepaskan cahaya keemasan, kulit melilit tulang. Dia juga menjadi raksasa, menutupi langit, menahan cakar binatang itu. Riak dao besar melonjak di antara keduanya, terus berbenturan. Ini adalah konfrontasi besar pertama antara makhluk abadi dan makhluk kegelapan. Immortal Domain benar-benar belum membuat kemajuan apapun, masih sangat menghormati aturan. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Tepat pada saat ini, suara serak terdengar, membawa rasa dingin yang sedingin es, serta kekejaman yang mengerikan. Seolah-olah seekor kura-kura tua sedang menangis, suaranya memekakkan telinga dan tidak menyenangkan. Ini dilepaskan oleh makhluk kegelapan. Cakar besar bergerak, cahaya gelap spiral yang menakutkan muncul, merobek lengan tetua domain abadi ini seperti penggiling daging. Lengan tetua domain abadi meledak, darah beterbangan kemana-mana, membawa cahaya abadi. Setiap tetes dapat menghancurkan kelompok bintang yang mengandung kekuatan abadi sejati. Namun, meskipun dia sekuat ini, dia masih terluka. Sebuah lengan segera lumpuh, terkorosi oleh gelombang hukum misterius. Cahaya gelap melonjak, akan menyerbu ke dalam tubuhnya. Aku menang terlalu mudah. Dalam kegelapan, suara itu berkata dengan kejam dan kejam. Di sisi lain nadi naga, hati semua orang tenggelam, merasa sangat terkejut. Status tetua ini sangat tinggi, dia mengolah metode hebat Golden Skin Silver Bone. Dagingnya sangat kokoh, namun dia segera melumpuhkan lengannya. Seberapa menakutkan musuh? Pasukan dari keluarga besar umur panjang yang berbeda di 9 surga 10 bumi semuanya terdiam. Bahkan ahli Immortal Domain tidak bisa menghentikan pihak lain, apa yang harus mereka lakukan? Pada titik ini, tidak ada tempat bagi mereka untuk mundur. Hanya ada domain abadi, jika mereka tidak bisa masuk, bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati. Ketika seseorang menjadi tua, energinya mulai menurun. Aku hanya sedikit lalai dan ceroboh. Kulit emas bersinar. Elder Immortal Domain terbatuk, darah menetes dari sudut bibirnya. Dia mundur, tubuhnya terhuyung-huyung. Namun, lengan yang patah itu bergabung kembali, tumbuh kembali, kabut berdarah melonjak, vitalitas yang kuat kembali. Apalagi di langit, ada beberapa bintang yang dengan cepat menjadi terang. Ada beberapa yang tercengang, karena ketika mereka membuka mata surgawi, mereka melihat bintang-bintang menyala, melonjak dengan esensi spiritual. Segera setelah itu, bintang-bintang ini menjadi redup, terbakar menjadi abu. Namun, ada beberapa gelombang esensi bintang yang kuat yang melonjak dari luar angkasa, berubah menjadi sinar cahaya, memasuki tubuh tetua. Dia langsung membakar bintang-bintang besar, menyerap energi esensi mereka, memulihkan lengannya yang patah. Metode-metode ini agak mencengangkan. Selama proses ini, pertempuran tidak berhenti, karena tetua melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya. Lapisan riak menyebar, menghentikan cakar binatang itu. Pada kenyataannya, ketika cakar binatang itu mengacungkan, langit dan bumi terbelah. Itu terus jatuh, berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh yang lebih tua. Tiba-tiba, raungan besar terdengar dari kejauhan. Sosok Master Sekte Lama Gerbang Fajra menjadi lamban. Dia menundukkan kepalanya, pupil peraknya melebar, menatap dadanya. Ada seberkas cahaya perak yang menusuk, menghancurkan hatinya. Kemudian, tubuhnya meledak, darah hitam memercik ke segala arah, tetap berjatuhan ke segala arah. Garis pancaran abadi itu tampaknya terkondensasi dari setitik darah, milik gumpalan darah yang keluar dari tetua ketika lengannya sebelumnya meledak. Ketika tubuhnya bergabung kembali, tidak semua kabut berdarah berputar kembali, beberapa di antaranya merembes ke bawah tanah, bergerak cepat, mengejar Master Sekte Lama Gerbang Fajra. Benih kegelapan terbunuh. Banyak orang di sisi nadi naga ini terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Ini adalah kemenangan bagi tetua, dia pergi hanya untuk membunuh makhluk jahat ini, mencegahnya menjadi Shutuo kedua. Itu karena kecepatan evolusinya terlalu menakutkan, seolah-olah tidak ada batas atas. Siapa yang mengira bahwa segala sesuatunya akan berjalan begitu lancar, sehingga benih kegelapan sudah dilenyapkan? Hah! Kulit keemasan bersinar, tulang perak berkilauan. Tetua melepaskan tawa dingin, kekuatan pertempurannya melonjak. Dia berhadapan dengan cakar binatang hitam itu. Tiba-tiba, semua orang terkejut, karena darah hitam dari Master Sekte Tua Gerbang Fajra yang terbunuh juga bergerak, tidak terhapus. Pada akhirnya, itu berkumpul bersama, membentuk sosok manusia. Apa? Banyak orang terkejut. Orang harus memahami bahwa makhluk ini dibunuh oleh seutas darah abadi, membuatnya meledak, bagaimana bisa hidup kembali? Dia belum mencapai domain Dao abadi, masih tubuh fana, jadi setetes darah abadi seharusnya cukup untuk meretas matahari, bulan, dan bintang, melenyapkan segalanya. Dia benar-benar berhasil bertahan? Ini tidak cocok dengan alasan normal. Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Benih kegelapan tidak dapat binasa, dia pasti akan tumbuh sekali lagi.
Di kedalaman kegelapan, sebuah suara rendah terdengar. Serangan cakar binatang itu menjadi lebih ganas. Pada saat yang sama, Master Sekte Lama Gerbang Fajra benar-benar bangkit kembali, merekonstruksi tulang, benar-benar tumbuh. Selain itu, gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Dia mengaum, menjadi gila. Tubuhnya dengan cepat menjadi lebih besar, menjadi raksasa yang menjulang di antara langit dan bumi. Surga, ini adalah transformasi makhluk tertinggi, perubahan tubuh magis. Apakah dia akan maju lagi? Semua orang tercengang. Kecepatan evolusi ini sulit diterima seseorang. Agak terlalu cepat. Mundur. Seseorang berbicara dari kegelapan. Terlebih lagi, sebuah cakar besar terulur, menabraknya, membuatnya menyusut, menahan energi esensi yang melonjak. Orang bisa melihat bahwa di dalam tubuh dengan tinggi normal itu, darah hitam menjadi semakin bersemangat, terkumpul dan terkonsentrasi. Ketika menerobos di masa depan, itu akan menjadi lebih kuat. Dalam kegelapan, seberkas cahaya halus dengan cepat melarikan diri. Ini adalah setetes darah abadi, di sekitarnya sedikit darah kegelapan. Kamu ingin membawa pergi darah kegelapan dari yang terpilih. Tawa dingin terdengar dari dalam kegelapan. Cakar binatang yang menghadap tetua segera berubah, dengan cepat menyusut. Apalagi tubuh aslinya muncul. Ini adalah makhluk humanoid, setidaknya, garis besar tampak dekat. Dia kemungkinan besar sengaja berubah menjadi bentuk manusia, bahkan cakar binatang itu berubah menjadi kepalan tangan. Cahaya kegelapan melonjak, menabrak tetua domain abadi, serta menyerang noda cahaya yang mengalir itu. Elder Immortal Domain melepaskan teriakan ringan. Tubuhnya berkilauan, meletus dengan kekuatan abadi yang tak terukur, bertarung sengit melawannya. Dengan suara peng, seberkas cahaya yang mengalir masih meledak di udara. Hamburan darah abadi adalah satu hal, tetapi sedikit darah kegelapan itu juga mengalir ke segala arah. Mengumpulkan. Segera pergi. Tepat pada saat ini, di nadi naga, tetua lain muncul, rambut putih janggut putih, kehadirannya menyendiri dan agung. Dia benar-benar seperti seorang Taois abadi. Di tangannya ada kuali giok, mengumpulkan darah kegelapan yang meledak di langit. Di antara darah, ada beberapa tetes darah hitam yang memasuki kuali giok, disegel olehnya. Kemudian, dia berbalik, segera pergi. Dengan hal-hal seperti ini, tetua berkulit emas itu tidak melanjutkan pertempuran, juga mundur. Benih darah kegelapan yang dia inginkan sudah dekat, jadi dia dengan cepat mundur. Itu, senior dokter abadi tua. Di atas nadi naga, seseorang berteriak ketakutan, mengenali identitas tetua yang memegang kuali giok. Pada saat ini, sebuah gerbang cahaya muncul di kejauhan. Dokter abadi tua langsung masuk, dengan cepat pergi. Dia ingin kembali ke domain abadi, gerbang ini membawanya ke sana. Setelah menyia-nyiakan semua upaya itu hanya untuk membawa setetes darah kegelapan? Jadi bagaimana jika kami memberikannya kepada kamu? Kamu semua tidak akan dapat menemukan apapun. Seekor makhluk tertawa dingin dalam kegelapan. Pertempuran besar berakhir. Darah pada benih kegelapan sebenarnya bernilai langkah besar dari domain abadi, merebutnya seperti ini. Makhluk kegelapan di medan perang tidak mengejar. Ketika dia melihat Old Immortal Doctor memasuki gerbang cahaya, dia menyerah, langsung menghilang ke dalam kegelapan. Senior, apakah darah ini sangat berguna? Komandan besar berjalan. Dia? Ini adalah darah esensi biji kegelapan. Benih kegelapan yang dipilih, darah di dalamnya sangat istimewa. Jika itu benar-benar diteliti, kita dapat membalikan situasi medan perang. Kata tetua keriput. Di kejauhan, Shi Hao mengerutkan kening. Itu karena darah hitam yang meledak, setetes mendarat di pakaiannya. Kenyataannya, setelah untaian darah itu meledak, ia terbang menuju berbagai provinsi. Banyak makhluk kegelapan memperebutkannya, menciptakan gangguan besar. Sementara itu, dalam kegelapan, keberadaan yang kuat tidak pernah mengambil tindakan, tidak memperhatikan. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah individu kuat Immortal Domain, hanya saja tidak mau membiarkan Immortal Domain membawa darah kegelapan. Sama sekali tidak ada banyak di drop ini, tapi kenapa itu memberiku firasat buruk? Alis Shi Hao berkerut dalam. Dia memotong area pakaiannya, mengumpulkannya di dalam artefak magis spasial, dan kemudian menarik diri. Tidak bagus, mungkinkah aku juga akan diubah oleh kegelapan? Dia terkejut. Meskipun dia tidak melakukan kontak dengan setetes darah itu, dia masih merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya saat ini melepaskan cahaya gelap samar. Tubuhnya bertingkah aneh, menjadi agak berat. Bintik-bintik cahaya gelap berkedip-kedip. Apakah ini tanda transformasi iblis? Shi Hao menggigil dalam hati. Dia tidak benar-benar melakukan kontak dengan darah hitam, namun dia sudah terkontaminasi secara diam-diam? Tetesan darah itu? Dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan wilayah itu. Dia bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan benih darah kegelapan itu. Mungkin itu satu-satunya hal yang tidak menguntungkan yang bisa mempengaruhinya, kan? Shi Hao meninggalkan medan perang, dengan cepat bergerak melalui kehampaan, sosoknya menghilang tanpa jejak. 2 hari kemudian, di sebuah lembah,
cahaya gelap berkelap-kelip, gelombang raungan rendah terdengar. Shi Hao berkultivasi dalam pengasingan, mengoperasikan teknik misterius, mencoba menghapus materi kegelapan. Seharusnya karena setetes darah itu. Segera setelah itu, dia keluar, tubuhnya kembali normal. Proses ini sangat misterius, dan juga sangat berbahaya. Pada saat itu, dia terkorosi oleh kegelapan. Shi Hao bangkit. Dia merasakan gelombang keraguan-raguan, tetapi pada akhirnya, dia menggali artefak magis spasial itu dari bawah lembah lagi, di dalamnya setetes darah itu. Dia membawanya lagi. Dia mulai bertanya-tanya apakah artefak spasial ini mungkin terkorosi. Namun, dia tidak punya pilihan selain membawanya. Dia juga tetap sangat berhati-hati, memperhatikan perubahan tubuhnya, takut dia akan terkontaminasi lagi. Untungnya, tidak ada perubahan yang tidak teratur. Shi Hao curiga bahwa alasan mengapa dia hampir menjadi rusak adalah karena setetes darah mendarat di pakaiannya, memengaruhinya dengan cara ini. Salib yin yang bumi, kekosongan di sini terbelah, dua aliran muncul satu demi satu, kekuatan yin dan yang besar beroperasi. Shi Hao masih berjalan di jalan itu. Yang lain tidak bisa menahan tekanan dari domain di belakang gerbang, tetapi dia bisa bertahan. Ini adalah jalan yang aman baginya. Pada akhirnya, dia memasuki alam bawah, memasuki tanah terpencil yang dulunya merupakan wilayah terbatas kehidupan. Kamu benar-benar berhasil membawa kembali benda seperti ini. Ini bukan darah kegelapan normal, melainkan sesuatu dari makhluk tingkat benih, darah kegelapan sejati. Tuan wilayah terlarang sangat terkejut. Di antara makhluk kegelapan, ini adalah darah dewa. Signifikansinya sangat luar biasa. Dengan darah ini, itu mewakili evolusi tanpa batas, memungkinkan seseorang menjadi raksasa di antara makhluk kegelapan. Ini adalah darah sejati langka yang dihasilkan oleh benih kegelapan melalui kesulitan besar, setelah proses pengorbanan yang rumit, harta yang paling berharga, sesuatu yang tidak dapat dicari, hanya ditemukan. Itu bukan benih kegelapan yang dihasilkan oleh pengorbanan, melainkan peti mati yang menciptakannya. Shi Hao memberitahu penguasa wilayah terlarang. Ketika penguasa wilayah terlarang mendengar ini, dia gemetar dalam hati, berkata, maka itu bahkan lebih istimewa, benih pilihan surga, darah sejati yang tak ternilai. Shi Hao baru tahu darah ini luar biasa. Dia bertanya apa kegunaan darah ini, bagaimana dia harus menghadapinya. Kamu harus tinggal sedikit lebih jauh darinya, atau dengan menjaganya tetap dekat denganmu, itu akan merusakmu, membuatmu menuju kegelapan. Tuan wilayah terlarang memperingatkan. Tidak ada gunanya? Maka aku mungkin juga langsung menghancurkannya. Kata Shi Hao. Sangat sulit untuk dihancurkan. Itu akan tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir, kecuali jika kamu mencapai tingkat immortal Dao, terus memurnikannya dengan darah abadi dan energi abadi. Tuan wilayah terlarang berkata. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku ingin memanfaatkannya entah bagaimana, tetapi sepertinya itu tidak memiliki banyak nilai. Aku mungkin seharusnya tidak membawa benda ini kembali. Shi Hao agak menyesal. Bagaimana jika dia akhirnya mencemari alam rendah? Setelah materi hitam ini menyebar, dia akan menjadi pendosa 8 wilayah. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang penyebaran darah yang sebenarnya ini. Mungkin ada gunanya? Tuan wilayah terlarang berkata. Apa gunanya? Shi Hao tidak bisa tidak bertanya. Kamu bisa mandi dalam darah kegelapan, biarkan itu benar-benar merusakmu. Tuan wilayah terlarang berkata. Apa? Shi Hao mundur, sangat waspada. Tidak peduli apa, dia pasti tidak akan melepaskan semangat primordialnya saat ini. Jika dia melakukan itu, maka itu sama dengan dagingnya yang tidak dapat binasa, tetapi sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Pada kenyataannya, dia belum sepenuhnya mempercayai penguasa wilayah terlarang ini. Itu karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, apalagi sosok hebat seperti ini. Jangan terburu-buru, dengarkan aku dulu. Materi kegelapan sangat menakutkan, tetapi menyegelnya secara membabi buta bukanlah solusi. Cepat atau lambat, kamu harus berhubungan dengannya. Jika kamu dapat mengembangkan kekebalan terhadapnya, bahkan mungkin mengeksploitasi kekuatannya, maka tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan wilayah terlarang berkata. Selain itu, dia merasa kali ini, domain abadi mungkin kalah. Bahkan jika mereka bisa menang, akan ada bahaya besar. Di masa depan, dunia ini pasti akan mengalami gejolak besar yang paling menakutkan dalam sejarah, yang melebihi semua zaman sebelumnya, semua era besar. Itu akan menjadi penyelesaian akun yang paling menakutkan. Materi kegelapan mungkin menjadi bencana besar, tetapi mungkin suatu hari, itu dapat memelihara daging, mengubah kematian menjadi kehidupan. Itu akan tergantung pada apakah itu dapat digunakan atau tidak. Ketika penguasa wilayah terlarang mengucapkan kata-kata ini, Shi Hao segera merasakan banyak keraguan. Kamu ingin aku beradaptasi dengan materi kegelapan ini? Shi Hao bertanya. Begitu seseorang terkontaminasi oleh benda itu, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu seseorang jatuh ke dalam kegelapan, kehilangan kesadaran diri, apalagi yang bisa dibicarakan? Hidupnya akan berakhir.
Kalau tidak, mengapa domain abadi begitu gigih dengan menyegelnya, bahkan mereka yang bertarung dengan makhluk kegelapan tidak diizinkan kembali ke dalam, ditinggalkan selamanya, diasingkan? Tidak ada ruang untuk memikirkan orang lain, ini mungkin kesempatan. Tuan wilayah terlarang berkata, ini terlalu berisiko. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan telah menderita oleh kutukan penghancur abadi, namun kamu masih hidup, tidak lumpuh. Jika kamu dapat melawan materi kegelapan juga, maka kamu mungkin benar-benar dapat hidup melalui penyelesaian akun yang hebat ini. Tuan wilayah terlarang berkata dengan serius. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi serius, tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai berpikir hati-hati untuk dirinya sendiri. Mungkin kamu merasa bahwa kamu sudah cukup memukau, tetapi izinkan aku memberitahu kamu, sebelum bentrokan kekuatan yang hebat itu, makhluk apapun yang melompat keluar dapat membalikkan langit dan bumi, membantai 10.000 ras. Apakah kamu percaya atau tidak? Itu karena makhluk-makhluk itu semua telah menyaksikan era besar naik dan turun melalui sungai waktu yang panjang dan bergejolak. Kata-kata penguasa wilayah terlarang itu jelas. Jika seseorang ingin benar-benar bangkit di atas usia yang menakutkan ini, bertahan hidup, maka mereka harus memiliki kemampuan yang melebihi imajinasi dunia ini, memecahkan semua jenis rekor terlarang. Shi Hao mengerti alasan di balik apa yang dia katakan, tetapi dia masih merasa bahwa penguasa wilayah terlarang ini gila, tidak memperlakukan hidupnya seperti sesuatu yang serius sama sekali. Ini dia, kamu akan berada jauh di atas, bahkan lebih kuat dari dunia, selamanya abadi, tidak dapat binasa selama jutaan dan jutaan zaman. Sementara itu, jika kamu gagal, itu tidak lebih dari mati sebelumnya, atau kamu akan mati di fase awal pertarungan besar, tidak mungkin kamu akan menjadi salah satu yang akan tertawa terakhir. Tuan wilayah terlarang berbicara terlalu langsung. Kamu orang gila, kata Shi Hao. Namun, pada akhirnya, dia setuju. Pada awalnya, bibirnya menentangnya, tetapi dalam hati, dia mempertimbangkannya. Demi menjadi lebih kuat, dia tidak ragu untuk mengambil risiko, bahkan jika peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Bagus sekali. Setetes darah sejati kegelapan hanya cukup untuk digunakan untuk saat ini, di masa depan, kamu harus benar-benar membenamkan diri dalam jenis darah ini. Tuan wilayah terlarang berkata. Ini membuat ekspresi Shi Hao berubah. Pakaian pria parubaya ini lebih murni dari salju, dia terlihat tampan dan menyendiri, tetapi caranya melakukan sesuatu terlalu menakutkan. Aku akan menemukan cara untuk menumbuhkan lebih banyak darah kegelapan sejati. Mulai sekarang, bersiaplah untuk dirusak oleh kegelapan. Dia berkata. Shi Hao berpikir sebentar, lalu berkata, tidak, aku tidak bisa bertaruh. Aku harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia memutuskan bahwa dia akan membuat tubuh lain. Aether Wei, pada levelnya, dia bisa meregenerasi anggota tubuh yang patah, jadi membangun cangkang daging lain bukanlah masalah. Tidak apa-apa juga, buat tubuh kegelapan, gunakan dia untuk bertarung denganmu, akan ada lebih banyak manfaat. Tuan wilayah terlarang itu mengangguk. Pada akhirnya, Shi Hao pergi, menyerahkan masalah ini kepada penguasa wilayah terlarang.